Logika kewibawaan mengatakan, jika seorang ulama besar, pemilik ribuan santri dan pendalaman kitab yang mumpuni, datang berkunjung, maka dialah pusat perhatiannya. Tapi, hukum dunia itu runtuh dan tekuk lutut di depan gerbang bangil. Bayangkan, seorang ulama yang biasanya menjadi rujukan umat, tiba-tiba gemetar, keringat dingin mengucur, dan lisannya terkunci rapat. Bukan karena ancaman pedang, bukan karena gertakan penguasa, tapi karena pancaran haibah, kewibawaan langit dari sosok perempuan suci yang dijuluki Ratu Para Wali. Ini bukan sekadar cerita tutur. Ini adalah rahasia di balik tirai makam Syarifah Khadijah. Sosok yang membuat para wali pun harus melepas sandal dan menundukkan pandangan sebelum berani menyapa. Siapakah sebenarnya wanita agung ini hingga karomahnya melampaui logika manusia? Mari kita buka lembaran sejarah sang singa betina dari Bangil. Sobat bangsa yang haus akan cahaya kebenaran, sebelum kita menyelami samudera karomah sang ratu, mari kita tata niat. Kisah ini bukan sekadar biografi, tapi sebuah tabaruk, mengambil berkah dari kesucian keturunan baginda Nabi. Jika Anda adalah pecinta zuriat Rasul, dan Anda rindu akan sosok teladan yang hatinya terpaut hanya pada ilahi, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan khusus bagi Anda yang ingin mendapatkan syafaat dan keberkahan dari para wali Allah, tuliskan Allahumma eshalili ala Sayyidina Muhammad, atau hadir, wahai Ratu, di kolom komentar. Mari kita masuk ke dimensi kewalian yang menggetarkan jiwa. Di sebuah sudut pesisir Jawa Timur, tepatnya di tanah Bangil yang kini dikenal sebagai kota santri, tersimpan sebuah rahasia langit yang telah berabad-abad menjadi pusat gravitasi spiritual bagi para pencari Tuhan. Angin laut yang berhembus dari Selat Madura membawa aroma garam yang bercampur dengan wangi kemenyan dan kayu gaharu yang dibakar di sudut-sudut pesantren tua. Namun, di balik keramaian pasar dan hilir mudik penduduk, ada sebuah titik yang memancarkan haibah atau kewibawaan yang begitu besar. Hingga konon, seekor burung pun tak berani terbang tepat di atasnya. Di sanalah bersemayam sosok yang dalam sejarah lisan para sufi dijuluki sebagai Mbah Ratu, atau secara resmi dikenal sebagai Syarifah Khadijah. Ia bukan sekadar seorang perempuan bangsawan dari garis keturunan suci, melainkan seorang penguasa wilayah batin yang keberadaannya membuat para ulama besar, yang biasanya menjadi singa di atas mimbar, mendadak gemetar dan menundukkan pandangan saat memasuki wilayah kekuasaannya. Sejarah mencatat bahwa Syarifah Khadijah adalah permata yang jatuh dari mahkota kebangsawanan dan kewalian yang silsilahnya bersambung langsung hingga ke dada baginda Nabi Muhammad SAW. Kedatangannya ke tanah Jawa bukanlah untuk mencari kemegahan duniawi, melainkan sebuah misi langit yang tersembunyi di balik tabir masturah. Sebuah istilah bagi para wali yang sengaja menutupi identitas spiritual mereka dengan kesederhanaan yang ekstrem. Di masa hidupnya, Bangil bukanlah kota yang sibuk seperti sekarang, melainkan daerah rawa dan hutan bakau yang menjadi saksi bisu bagaimana seorang perempuan dengan kekuatan ruhani yang dahsyat mampu menaklukkan kerasnya alam dan liarnya hati manusia hanya dengan pancaran cahaya karomahnya. Beliau adalah sosok yang membuktikan bahwa dalam urusan kedekatan dengan Sang Pencipta, raga hanyalah casing, sementara ruh tidak mengenal gender. Kisah tentang kebesaran Syarifah Khadijah seringkali dimulai dari pengalaman para ulama besar yang datang berkunjung ke wilayahnya. Suatu ketika, dikisahkan ada seorang ulama masyhur yang dikenal memiliki ilmu syariat yang sangat luas dan memiliki ribuan santri. Ulama ini terbiasa dihormati dan disegani. Namun, saat kakinya baru saja menginjakkan kaki di perbatasan tanah Bangil, ia tiba-tiba merasakan dadanya sesak oleh sebuah tekanan energi yang tak terlihat. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Ia merasa seolah-olah sedang berdiri di hadapan seorang raja di raja yang sedang mengadili jiwanya. Ulama tersebut, yang biasanya fasih bicara tentang hukum-hukum Allah, mendadak keluh lidahnya. Ia menyadari bahwa di tanah ini ada penjaga yang kedudukannya di sisi Tuhan jauh lebih tinggi daripada segala gelar intelektual yang ia sandang. Ia pun terpaksa turun dari kendaraannya dan berjalan kaki dengan kepala tertunduk, sebuah bentuk penghormatan batin kepada Sang Ratu Para Wali.
Keajaiban spiritual atau karomah Syarifah Khadijah bukanlah sekadar cerita tentang hal-hal yang bersifat pamer kekuatan, melainkan tentang ketajaman mata batin yang mampu menembus dinding-dinding hati manusia. Bagi penduduk lokal pada masa itu, beliau adalah tempat pelarian terakhir saat logika manusia sudah tidak lagi menemukan jalan keluar. Namun, untuk menemui beliau, seseorang tidak cukup hanya membawa harta atau kedudukan. Mereka harus membawa hati yang hancur dan niat yang tulus. Pernah ada seorang penguasa lokal yang datang dengan kesombongan, membawa iring-iringan prajurit hanya untuk meminta restu agar kekuasaannya abadi. Namun, sebelum ia sempat mendekat ke kediaman Syarifah Khadijah, kuda-kuda para prajurit itu tiba-tiba berhenti dan bersujud di tanah, menolak untuk melangkah maju. Sang penguasa itu langsung jatuh tersungkur, menyadari bahwa di hadapan wali perempuan ini, segala bentuk kekuasaan duniawi hanyalah debu yang diterbangkan angin. Syarifah Khadijah menjalani hari-harinya dalam sunyi, jauh dari ingar-bingar pengakuan manusia. Ia adalah manifestasi dari kasih sayang Tuhan yang bersifat keibuan Jamaliyah, namun sekaligus menyimpan sisi keagungan Jalaliyah yang menggetarkan. Dalam banyak riwayat, beliau sering terlihat sedang mengasuh anak-anak yatim atau memberi makan orang-orang miskin dengan tangannya sendiri, seolah-olah ia hanyalah seorang nenek biasa di sebuah desa terpencil. Namun, bagi mereka yang memiliki mata kedua, mereka akan melihat bahwa setiap butir nasi yang beliau berikan mengandung obat bagi penyakit hati, dan setiap doa yang beliau bisikan mampu mengguncang pintu-pintu langit. Inilah yang membuat para wali pria di tanah Jawa pada masa itu selalu meminta izin secara batin kepada beliau sebelum memulai sebuah dakwah besar di wilayah timur. Daya tarik spiritual Bangil sebagai pusat kewalian perempuan ini menciptakan sebuah tatanan sosial yang unik. Jika di tempat lain, pusat kepemimpinan selalu identik dengan sosok laki-laki, di Bangil, sosok Syarifah Khadijah menjadi paku bumi yang menjaga keseimbangan wilayah tersebut. Keberadaannya memberikan rasa aman, sekaligus rasa takut yang suci. Khauf. Masyarakat tahu bahwa jika mereka melakukan kemaksiatan yang melampaui batas, sang penjaga spiritual ini akan menegur dengan cara yang tidak terduga. Getaran energi ini tetap bertahan, bahkan setelah beliau wafat. Makamnya yang terletak di Bangil hingga hari ini tidak pernah sepi dari peziarah, mulai dari orang biasa hingga ulama-ulama kelas dunia yang datang hanya untuk mencium bau tanah di sekitar persemayamannya, berharap mendapat setetes luapan cahaya yang dulu pernah beliau pancarkan. Keheningan malam di Bangil seringkali menjadi waktu di mana misteri tentang Syarifah Khadijah terasa paling kuat. Para peziarah yang memiliki sensitivitas batin seringkali mendengar suara lantunan ayat suci yang seolah keluar dari sela-sela bebatuan makam, atau mencium aroma bunga melati yang sangat segar, padahal tidak ada satupun pohon melati di sekitarnya. Ini adalah tanda bahwa sang wali tidak benar-benar pergi. Ia hanya berpindah dimensi, namun tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu bagi mereka yang kehilangan arah. Episode pertama dari kisah panjang ini merupakan sebuah ajakan untuk menyelami lebih dalam tentang siapa sebenarnya sosok perempuan yang mampu menduduki kursi kepemimpinan para wali ini, dan bagaimana perjalanannya dari tanah kelahirannya hingga menjadi legenda di tanah Jawa yang tak lekang oleh zaman. Di balik tirap spiritualnya, Syarifah Khadijah meninggalkan sebuah pesan bisu bagi generasi setelahnya, bahwa keagungan sejati tidak terletak pada seberapa banyak orang yang mengenalmu, tetapi seberapa besar kau dikenal oleh penghuni langit. Getaran yang dirasakan oleh para ulama besar saat berada di dekatnya adalah bukti bahwa otoritas ruhani tidak bisa dibohongi oleh jubah atau sorban. Di episode-episode selanjutnya, kita akan menelusuri bagaimana masa kecil beliau dibentuk oleh pendidikan yang keras, bagaimana beliau mengarungi samudra demi menjalankan perintah gurunya, dan momen-momen krusial di mana karomahnya menyelamatkan ribuan nyawa dari bencana batin dan fisik. Sejarah ini baru saja membuka gerbangnya, dan Bangil akan selalu menjadi saksi bahwa di sana pernah hidup seorang ratu yang kekuasaannya tidak berbatas pada mahkota emas, melainkan pada cahaya tauhid yang abadi. Silsilah emas yang melingkari kehidupan Syarifah Khadijah bukanlah sekadar deretan nama dalam catatan keluarga, melainkan rantai cahaya
yang menghubungkan jiwanya langsung ke pusat kenabian di Madinah. Sejak napas pertamanya berembus di dunia, ia telah dikepung oleh atmosfer kesalehan yang sangat pekat, di mana setiap bait percakapan di rumahnya selalu dibalut dengan zikir dan pengagungan kepada Sang Pencipta. Di tanah kelahirannya yang jauh, yang barangkali adalah lembah Hadramaut yang tandus, namun subur dengan para wali, Khadijah tumbuh sebagai mawar yang mekar di tengah gurun spiritual. Ayahnya, seorang sayyid yang dihormati, menyadari sejak dini bahwa putri kecilnya membawa beban rahasia yang tidak biasa. Ada ketenangan yang terlampau dalam di mata Khadijah kecil. Sebuah ketenangan yang seringkali membuat orang-orang dewasa di sekitarnya merasa malu untuk sekadar membicarakan hal-hal duniawi yang remeh di hadapannya. Masa muda Syarifah Khadijah dihabiskan dalam balutan hijab ketidaktahuan publik. Ia dididik dalam tradisi haya atau rasa malu yang sangat tinggi. Sebuah prinsip di mana seorang perempuan suci lebih memilih untuk tidak dikenal oleh dunia agar ia bisa lebih dikenal oleh Tuhan. Namun, di balik dinding-dinding rumahnya yang sederhana, ia adalah seorang pelahap ilmu yang tak pernah puas. Kitab-kitab klasik tentang tasawuf, hadis, dan rahasia-rahasia batin menjadi santapan hariannya. Konon, ia mampu menghatamkan Al-Quran dengan penghayatan yang begitu dalam, hingga air matanya seringkali membasahi lembaran-lembaran mushaf. Bukan karena takut akan neraka, melainkan karena rindu yang tak tertahankan kepada Sang Pemilik Kalam. Disinilah fondasi Ratu para Wali itu dibangun, bukan di atas panggung-panggung ceramah, melainkan di atas sajadah-sajadah malam yang sunyi. Titik balik dalam hidupnya terjadi ketika sebuah isyarah atau petunjuk langit datang melalui mimpi yang berulang. Dalam mimpi tersebut, ia melihat sebuah daratan hijau yang dikelilingi oleh air laut yang tenang, di mana cahaya matahari terbit pertama kali menyentuh ujung-ujung pohon kelapa. Sebuah suara tanpa rupa membisikkan bahwa tugasnya bukan di tanah para leluhurnya, melainkan di sebuah pulau di ufuk timur yang dikenal sebagai Jawa. Perintah hijrah ini tentu bukan hal yang mudah bagi seorang perempuan bangsawan pada masa itu. Menyeberangi samudra berarti menghadapi ketidakpastian, badai yang ganas, dan perpisahan abadi dengan tanah kelahiran. Namun bagi seorang kekasih Tuhan, perintah batin adalah titah yang tak boleh ditawar. Dengan restu penuh dari ayahnya yang juga telah mendapat firasat serupa, Khadijah memulai perjalanan panjangnya menuju Nusantara. Perjalanan di atas kapal kayu yang membelah Samudra Hindia menjadi madrasah kedua bagi Syarifah Khadijah. Di tengah deru angin dan hantaman ombak yang bisa menciutkan nyali lelaki paling pemberani sekalipun, ia tetap tenang dalam zikirnya. Para awak kapal dan penumpang lainnya seringkali merasakan keanehan. Setiap kali badai tampak akan menggulung kapal tersebut, kehadiran Syarifah Khadijah di salah satu sudut dek seolah menjadi jangkar spiritual yang menenangkan lautan. Ia tidak banyak bicara, namun kehadirannya memberikan rasa aman yang tak masuk akal. Di saat-saat itulah, karomah pertamanya mulai merembes keluar secara perlahan. Dikisahkan bahwa air tawar di kapal sempat habis di tengah perjalanan. Namun berkat doa sunyi dari Sang Syarifah, sumur-sumur penyimpanan air di kapal itu kembali terisi penuh dengan rasa yang lebih segar dari air pegunungan, menyelamatkan ratusan nyawa dari dahaga yang mematikan. Ketika kapal akhirnya bersandar di pelabuhan Jawa, Syarifah Khadijah tidak langsung mencari kemewahan atau perlindungan dari otoritas setempat. Ia memilih untuk berjalan kaki, menyusuri pesisir utara, seolah-olah kakinya sedang menuntunnya menuju sebuah koordinat gaib yang telah ditentukan sebelumnya. Langkahnya akhirnya terhenti di Bangil. Pada masa itu, Bangil adalah wilayah yang memiliki karakteristik unik. Ia adalah titik temu berbagai budaya, namun masih menyimpan sisi liar dari alamnya. Di sana, ia mulai menetap secara diam-diam. Tidak ada pengumuman bahwa seorang keturunan Nabi telah datang. Ia memilih hidup sebagai rakyat jelata, membungkus identitas aslinya dengan rapat, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana untuk menyambung hidup. Inilah fase masturah yang paling berat, di mana seorang permata harus berpura-pura menjadi batu kerikil agar tidak menarik perhatian mata yang haus akan keajaiban. Namun, sebagaimana harumnya bunga melati yang tak bisa disembunyikan oleh pekatnya malam, keberadaan Syarifah Khadijah
mulai tercium oleh para penguasa langit di tanah Jawa. Para ulama lokal dan wali-wali yang menjaga wilayah timur mulai merasakan adanya frekuensi spiritual yang sangat kuat terpancar dari sebuah rumah kecil di sudut Bangil. Mereka merasa ada seorang raja yang sedang menyamar. Salah satu kisah yang paling legendaris adalah ketika seorang ulama besar dari pedalaman Jawa merasa tertantang untuk mendatangi Bangil. Karena merasa wilayah kekuasaan batinnya terusik, ia datang dengan niat untuk menguji siapa sebenarnya penghuni baru tersebut. Namun, baru saja ia berniat mengetuk pintu rumah Syarifah Khadijah, ia mendadak melihat penglihatan gaib, di mana rumah sederhana itu berubah menjadi istana cahaya yang dijaga oleh ribuan malaikat dengan pedang terhunus. Sang ulama langsung tersungkur, menangis sejadi-jadinya, dan menyadari bahwa ia baru saja bersikap sombong di hadapan kekasih Tuhan yang derajatnya berada jauh di atas awan. Kehadiran Syarifah Khadijah di Bangil perlahan-lahan mengubah peta spiritual wilayah tersebut. Tanpa perlu banyak berdakwah secara lisan, perilakunya telah menjadi khotbah yang paling nyata. Ia mengajarkan tentang kesabaran, tentang bagaimana seorang perempuan bisa memiliki kedaulatan penuh atas jiwanya tanpa harus kehilangan kelembutannya. Ia mulai dikenal sebagai pelindung bagi kaum perempuan dan anak-anak yang tertindas. Karomahnya yang paling sering dibicarakan adalah kemampuannya untuk menghilang di tengah keramaian atau berada di dua tempat berbeda dalam waktu yang bersamaan demi menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Namun, setiap kali ada orang yang datang untuk berterima kasih atau memujinya, ia selalu menolak dengan tegas, mengatakan bahwa semua itu adalah murni milik Allah dan ia hanyalah perantara yang fakir. Episode awal di Tanah Bangil ini menjadi saksi bagaimana seorang Syarifah Khadijah membangun otoritasnya bukan melalui kekuasaan politik, melainkan melalui haibah wibawa suci yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka yang telah mematikan egonya. Para ulama yang tadinya gemetar mulai memahami bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan saingan, melainkan dengan seorang ibu ruhani yang akan membimbing mereka menuju kedalaman tasawuf yang lebih jernih. Bangil bukan lagi sekadar kota pelabuhan kecil. Ia telah bertransformasi menjadi sebuah haram atau tanah suci mini bagi para pencari berkah. Namun, di balik semua keajaiban itu, Syarifah Khadijah tetaplah sosok yang misterius. Ia menyimpan rahasia-rahasia batin yang hanya ia bagikan kepada sedikit orang yang dianggap mampu memikul beban rahasia tersebut. Perjalanan spiritual ini baru saja memasuki babak yang lebih mendalam. Di tengah ketenangan yang ia bangun, tantangan-tantangan besar mulai bermunculan, baik dari kekuatan gelap yang tidak menyukai cahaya Islam, maupun dari ujian-ujian batin yang harus ia lalui untuk mencapai derajat kus atau paku bumi. Syarifah Khadijah tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil di tanah Jawa adalah bagian dari skenario agung yang telah ditulis jauh sebelum dunia diciptakan. Dan di Bangil, sang ratu para wali ini mulai menanam benih-benih keberkahan yang kelak akan dirasakan oleh jutaan orang. Bahkan, ratusan tahun setelah ia tiada. Sejarah ini adalah bukti bahwa kekuatan doa seorang perempuan yang tulus mampu mengguncang singgasana dunia dan membuat para singa ulama bersimpuh dengan penuh takzim. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Syarifah Khadijah di Bangil tidak lagi menjadi rahasia yang terkunci rapat, ibarat sumber mata air di tengah padang tandus. Meskipun ia berusaha menutupi dirinya dengan tumpukan batu dan dedaunan, kesegaran yang terpancar darinya tetap akan terendus oleh mereka yang sedang didera dahaga batin. Namun, terbukanya tabir masturah atau keterselubungan seorang wali bukanlah tanpa risiko. Di dunia yang masih sangat kaku dalam memandang otoritas spiritual, kehadiran seorang perempuan yang memiliki kedudukan ruhani melampaui para lelaki mulai memantik api kegelisahan di sebagian kalangan. Fitnah dan ujian pun mulai berhembus, bukan dari orang-orang awam yang mencintainya, melainkan dari mereka yang merasa kemapanan ilmunya terancam oleh sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan logika kitab-kitab hukum. Di sebuah langgar tua yang terletak di pinggiran Bangil, bisik-bisik mulai berubah menjadi suara yang lebih keras. Beberapa tokoh masyarakat dan ahli syariat yang masih berpikiran sempit mulai mempertanyakan
Bagaimana mungkin seorang perempuan yang hidup sendirian dalam kesederhanaan bisa memiliki pengaruh batin yang begitu kuat hingga membuat orang-orang berbondong-bondong mencari berkah darinya? Mereka mulai menyebarkan keraguan, menuduh bahwa apa yang dianggap sebagai karomah hanyalah tipu daya atau halusinasi dari masyarakat yang terlalu emosional. Bagaimanapun dalam kacamata mereka yang hanya terpaku pada kulit luar agama, kemuliaan adalah milik mereka yang bersorban, besar, dan duduk di kursi-kursi tinggi, bukan milik seorang Syarifah yang menghabiskan waktunya mencuci baju sendiri dan mengasuh anak yatim di rumah kecilnya yang senyap. Ujian ini mencapai puncaknya ketika seorang pemuka agama dari luar daerah sengaja datang ke Bangil dengan niat yang kurang tulus. Ia membawa rombongan santrinya, bermaksud untuk meluruskan pemahaman warga Bangil yang menurutnya sudah berlebihan dalam menghormati Syarifah Khadijah. Pemuka agama ini adalah sosok yang sangat kaku, seseorang yang menghafal ribuan teks, namun barangkali hatinya belum pernah benar-benar tersentuh oleh rasa cinta yang murni. Baginya, kebenaran hanya bisa diukur dengan perdebatan lisan dan adu argumentasi. Ia tidak percaya bahwa ada jalur komunikasi langsung antara Tuhan dan hambanya yang bisa melampaui batasan gender. Ia datang dengan kesombongan seorang ahli hukum yang merasa berhak menghakimi batin orang lain. Syarifah Khadijah, yang dalam ketajaman mata batinnya tentu sudah mengetahui badai yang sedang menuju ke arahnya, tetap bersikap tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia tidak menyiapkan pembelaan, tidak pula mengumpulkan pendukung untuk melawan fitnah tersebut. Ia justru semakin menenggelamkan dirinya dalam halwat, sebuah penyunyian diri bersama Sang Kekasih Agung. Baginya, jika Allah yang mengangkat derajat seseorang, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu meruntuhkannya. Namun, jika Allah ingin menguji hambanya dengan kehinaan di mata manusia, maka itu adalah hadiah yang harus diterima dengan penuh syukur. Ketenangan inilah yang justru membuat para pengecamnya semakin geram. Mereka ingin melihat ia panik. Mereka ingin melihat ia memohon pengakuan. Namun yang mereka temukan hanyalah samudera kesabaran yang tak bertepi. Suatu sore yang gerah, pemuka agama tersebut bersama rombongannya mendatangi rumah Syarifah Khadijah. Di pelataran rumah yang bersahaja itu, ia mulai berorasi, menyebutkan dalil-dalil tentang bagaimana posisi perempuan seharusnya dalam tatanan sosial dan agama. Suaranya yang lantang menarik perhatian warga sekitar yang mulai berkumpul dengan perasaan was-was. Namun, Syarifah Khadijah tetap berada di dalam rumahnya, tidak keluar untuk melayani provokasi tersebut. Hal ini dianggap sebagai bentuk kekalahan oleh sang pemuka agama. Ia merasa telah menang sebelum perang dimulai. Namun, saat ia hendak melontarkan kalimat yang paling pedas untuk merendahkan martabat sang Syarifah, sebuah kejadian aneh mulai terjadi. Langit Bangil yang tadinya bersih tanpa awan, tiba-tiba berubah menjadi kelabu yang mencekam. Angin puyuh kecil mulai berputar di tengah pelataran. Debu-debu beterbangan membentuk pusaran yang seolah-olah mengurung sang pemuka agama. Tiba-tiba, suara sang pemuka agama yang tadinya menggelegar mendadak hilang. Ia membuka mulutnya, berusaha berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Seolah-olah ada tangan gaib yang membekap tenggorokannya. Wajahnya yang tadinya merah karena amarah berubah menjadi pucat pasi. Ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya, sebuah rasa takut yang tidak berasal dari ancaman fisik, melainkan dari getaran haibah yang keluar dari dinding-dinding rumah kayu di hadapannya. Di saat itulah, Syarifah Khadijah membuka pintu rumahnya perlahan. Ia tidak membawa tongkat kekuasaan atau dikawal oleh pasukan. Ia hanya membawa sebuah nampan berisi beberapa gelas air tawar yang sejuk. Ia melangkah mendekati sang pemuka agama yang sedang gemetar hebat, yang kini sudah terduduk lemas di tanah karena tidak sanggup menahan tekanan spiritual yang luar biasa tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun tentang benar atau salah, Syarifah Khadijah menyodorkan segelas air itu kepada pria yang tadi menghinanya. Tatapan matanya tidak mengandung dendam, melainkan belas kasih yang begitu dalam, seolah-olah ia sedang melihat seorang anak kecil yang sedang tersesat dan kehausan di tengah hutan. Saat jari-jari pria itu menyentuh gelas yang disodorkan sang Syarifah, seketika itu juga seluruh kesombongannya luruh. Air tawar itu seakan meresap ke dalam jiwanya.
membasuh segala kebencian dan kekakuan yang selama ini mengeras di hatinya. Ia pun menangis sejadi-jadinya, bersujud di kaki sang wali perempuan itu, sembari memohon ampunan. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya belajar tentang Tuhan dari kertas-kertas kering, sementara perempuan di hadapannya ini telah meminum kehadiran Tuhan itu sendiri. Para warga yang menyaksikan kejadian itu terdiam dalam takjub. Mereka menyadari bahwa Syarifah Khadijah tidak pernah membela dirinya dengan kata-kata, karena ia membiarkan Allah yang membela kesuciannya. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar bagi seluruh tanah Jawa pada masa itu. Fitnah yang tadinya dimaksudkan untuk menjatuhkan martabat sang Syarifah justru berbalik menjadi pengakuan yang lebih luas akan keagungan makom spiritualnya. Para ulama besar lainnya yang tadinya ragu, kini mulai menyadari bahwa Syarifah Khadijah bukan hanya sekadar wali perempuan, melainkan seorang kus yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan batin di wilayah tersebut. Namun, bagi Syarifah Khadijah sendiri, peristiwa itu adalah beban baru. Ia menyadari bahwa kini ia tidak lagi bisa bersembunyi. Tanggung jawabnya semakin besar untuk membimbing jiwa yang mulai berdatangan dengan berbagai masalah, mulai dari urusan batin hingga urusan hidup yang pelik. Meskipun ujian fitnah tersebut telah berakhir dengan kemenangan spiritual, Syarifah Khadijah tetap memilih jalan hidup yang rendah hati. Ia tidak membangun pesantren yang megah atau mengumpulkan harta dari para pengikutnya. Ia tetaplah Mbah Ratu yang lebih suka menghabiskan malamnya dengan bersujud di atas tanah yang dingin, memohon agar Tuhan tidak menjadikannya fitnah bagi orang lain. Kekuatan batinnya yang mampu membuat ulama besar gemetar hanyalah sebagian kecil dari rahasia yang ia simpan. Di balik semua keajaiban itu, ada sebuah kesedihan suci yang hanya diketahui olehnya, dan Tuhannya sebuah beban dari seorang kekasih yang harus membagi waktunya antara melayani makhluk dan merindukan Sang Khalik. Episode ini menjadi bukti bahwa di jalan kewalian, musuh terbesar bukanlah fitnah dari luar, melainkan bagaimana menjaga agar hati tetap merasa fakir di tengah limpahan penghormatan duniawi. Setelah badai fitnah mereda, Bangil tidak lagi sekadar menjadi titik di peta pesisir Jawa Timur, melainkan menjelma menjadi sebuah epicentrum spiritual yang getarannya terasa hingga ke dinding-dinding pesantren di pedalaman Jawa dan madrasah-madrasah di seberang lautan. Kabar tentang seorang Syarifah yang mampu menaklukkan kesombongan hanya dengan segelas air dan tatapan mata yang teduh mulai menyebar di kalangan para ahli batin. Namun, alih-alih memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun pengaruh politik atau mengumpulkan pengikut dalam jumlah besar, Syarifah Khadijah justru semakin menarik diri ke dalam relung kesunyian yang lebih dalam. Ia memahami bahwa ketika dunia mulai bertepuk tangan, itulah saat di mana seorang hamba harus semakin waspada terhadap bisikan halus egonya. Baginya, kemasyhuran adalah ujian yang jauh lebih tajam daripada cercaan. Cercaan hanya melukai perasaan, namun pujian bisa mematikan ruhani jika tidak dikelola dengan ketajaman zikir yang terus-menerus. Malam-malam di rumah kecilnya kini sering kali dihadiri oleh tamu-tamu yang bukan berasal dari alam kasat mata, atau setidaknya mereka yang datang dengan cara-cara yang melampaui logika manusia biasa. Di bawah naungan cahaya rembulan yang memantul di permukaan air payau di sekitar Bangil, seringkali terlihat bayangan-bayangan berjubah putih yang duduk bersimpuh di pelataran rumah sang Syarifah. Mereka bukanlah pengemis atau warga desa biasa, melainkan para rijalul gaib, hamba-hamba Allah yang bertugas menjaga keseimbangan alam dan para ulama besar yang datang secara ruhani untuk meminta restu batin. Dikisahkan dalam tradisi lisan para sufi bahwa Syarifah Khadijah memegang peran sebagai ibu dalam dewan spiritual tanah Jawa pada masa itu. Jika para wali pria adalah pedang dan perisai yang bergerak di garis depan dakwah, maka Syarifah Khadijah adalah doa yang menjadi alas pijak bagi setiap langkah mereka, tanpa restu dari sang paku bumi. Di Bangil ini, konon banyak misi dakwah yang terasa hambar dan sulit menembus kerasnya hati penguasa-penguasa lokal. Suatu malam yang sangat bening, dikisahkan ada seorang pemuda yang kelak akan menjadi ulama besar di tanah Jawa, datang dengan membawa beban berat di pundaknya. Ia merasa buntu dalam menyebarkan ajaran tauhid di wilayah yang masih kental dengan sisa-sisa praktik ilmu hitam
dan pemujaan berhala. Setiap kali ia mencoba bicara tentang Tuhan, masyarakat justru menantangnya dengan adu kesaktian fisik. Pemuda ini merasa lelah dan hampir putus asa. Merasa bahwa ilmunya tidak cukup tajam untuk membedah kegelapan tersebut. Ia menempuh perjalanan jauh hanya untuk bersujud di hadapan Syarifah Khadijah, berharap mendapatkan sebuah jimat atau senjata sakti yang bisa membuatnya tak terkalahkan. Namun, apa yang ia dapatkan justru jauh dari bayangannya. Syarifah Khadijah hanya menyuruhnya duduk diam di pojok ruangan selama 3 malam, tanpa mengucapkan satu kata pun. Beliau tidak memberikan wirid yang panjang, tidak juga memberikan benda-benda bertuah. Pada malam ketiga, di saat pemuda itu mulai merasa bosan dan ragu, tiba-tiba ia merasakan ruangan tersebut dipenuhi oleh aroma harum yang belum pernah ia cium di dunia ini. Ia melihat sosok Syarifah Khadijah sedang bersujud di sudut ruangan. Namun raga beliau seolah-olah transparan dan memancarkan cahaya keemasan yang menembus hingga ke pori-pori kulit sang pemuda. Dalam keadaan setengah sadar, pemuda itu mendengar suara yang bergema langsung di dalam kepalanya. Bukan melalui telinga. Ilmu Allah tidak disebarkan dengan mengalahkan raga manusia, melainkan dengan menaklukkan nafsumu sendiri terlebih dahulu. Jika kau sudah menang atas dirimu, maka seluruh alam semesta akan tunduk padamu, tanpa kau perlu mengangkat pedang. Seketika itu juga, segala rasa lelah dan ambisinya luruh. Ia menyadari bahwa selama ini ia berdakwah bukan untuk Tuhan, melainkan untuk membuktikan kehebatan dirinya sendiri. Itulah ijazah sesungguhnya yang diberikan Sang Syarifah, sebuah tamparan spiritual yang menyadarkannya bahwa kekuatan wali terletak pada kefakirannya di hadapan Allah, otoritas spiritual. Syarifah Khadijah ini juga diakui oleh para keturunan Nabi atau kaum Alawiyin yang ada di Nusantara. Mereka yang biasanya sangat ketat dalam urusan silsilah dan kepemimpinan, menaruh hormat yang luar biasa kepada beliau. Bangil mulai bertransformasi menjadi tempat penyaringan batin. Siapapun yang memiliki niat buruk atau hati yang kotor akan merasa panas dan gelisah saat berada di radius beberapa kilometer dari kediaman beliau. Sebaliknya, mereka yang sedang didera kesedihan mendalam akan merasakan ketenangan yang tak terjelaskan saat melihat bayangan rumahnya saja. Karomah Syarifah Khadijah yang bersifat mendinginkan Jamaliyah ini menjadi penyeimbang di tengah kerasnya gesekan sosial dan politik di tanah Jawa yang saat itu sedang dalam masa transisi besar. Beliau adalah oase di mana para singa dakwah bisa melepas lelah dan kembali mengisi ulang energi ketauhidan mereka sebelum kembali ke medan juang. Namun, kedudukan tinggi ini menuntut pengorbanan yang tidak sedikit. Syarifah Khadijah harus memikul beban rahasia-rahasia umat yang datang kepadanya. Ia seringkali terlihat menangis di tengah malam, bukan karena urusan pribadinya, melainkan karena melihat noda-noda dosa yang menggelapkan hati orang-orang yang datang meminta doanya. Sebagai seorang walikus, ia seolah-olah menjadi filter bagi wilayah tersebut. Ia menyerap kegelapan dari orang lain dan mengubahnya menjadi cahaya melalui istighfarnya yang tak putus-putus. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa suatu ketika terjadi wabah penyakit misterius di sekitar Bangil yang menyebabkan banyak kematian dalam waktu singkat. Alih-alih menyuruh warga meminum obat-obatan fisik saja, Syarifah Khadijah keluar dari rumahnya dan berjalan mengelilingi perbatasan desa sambil membacakan selawat. Konon, dimanapun jejak kaki beliau menginjak tanah, penyakit itu seolah-olah terserap ke dalam bumi dan menghilang, digantikan oleh kesegaran udara yang baru. Kekuatan batin perempuan ini benar-benar membuat para ulama besar gemetar, bukan karena beliau menakutkan secara fisik, melainkan karena mereka melihat Tuhan begitu nyata dalam setiap gerak-gerik beliau. Mereka gemetar karena merasa kerdil. Mereka yang hafal ribuan hadis merasa belum melakukan apa-apa dibandingkan dengan Syarifah Khadijah yang barangkali hanya bicara sedikit, namun setiap katanya langsung menjadi kenyataan, kun fayakun. Pertemuan-pertemuan spiritual ini menetapkan Bangil sebagai tanah larangan bagi mereka yang ingin berbuat zalim. Syarifah Khadijah memastikan bahwa dakwah Islam di Jawa Timur tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi harus memiliki akar kualitas yang sangat dalam pada sisi ihsan atau tasawuf. Tanpa sisi ini, ia khawatir Islam hanya akan menjadi cangkang hukum yang kaku
tanpa ada rasa cinta di dalamnya. Episode ini menggambarkan bagaimana Syarifah Khadijah mulai menata jaringan spiritual yang menghubungkan berbagai simpul kekuatan di Nusantara. Beliau menjadi pusat koordinasi gaib, di mana arahan-arahan dakwah seringkali lahir dari dialog batin antara beliau dengan para penjaga langit lainnya. Meskipun sejarah formal mungkin tidak banyak mencatat namanya dalam daftar pahlawan yang mengangkat senjata, namun dalam catatan batin para kekasih Allah, nama Syarifah Khadijah terukir dengan tinta cahaya sebagai sang penguasa yang mengendalikan arus sejarah dari balik tirai sajadahnya. Bangil kini bukan lagi sekadar pesisir yang sepi. Ia telah menjadi tempat di mana langit dan bumi bertemu, di mana seorang perempuan dengan kekuatan cinta ilahi mampu mendudukan para lelaki hebat dalam kesatuan yang paling dalam. Rahasia-rahasia besar masih tersimpan, dan perjalanan sang ratu para wali ini akan membawa kita pada pengungkapan tentang bagaimana beliau mempersiapkan diri menghadapi akhir pengabdiannya di dunia yang fana ini. Matahari mungkin telah terbenam berkali-kali di Cakrawala Bangil, namun bagi mereka yang memiliki ketajaman mata batin, cahaya yang terpancar dari rumah sederhana Syarifah Khadijah justru semakin benderang saat kegelapan malam menyelimuti bumi. Bangil bukan lagi sekadar tempat singgah, melainkan telah menjadi altar suci, di mana urusan-urusan langit diputuskan di atas sajadah-sajadah panjang yang basah oleh air mata kerinduan. Kedudukan Syarifah Khadijah sebagai Ratu para Wali bukanlah sebuah gelar yang diperebutkan melalui mimbar-mimbar politik, melainkan sebuah amanah berat yang menuntutnya untuk selalu berada dalam kondisi terjaga, yakazah, menjaga gerbang spiritual agar tidak ditembus oleh kegelapan yang kian hari kian pekat melanda tanah Jawa. Di masa ini, ujian yang datang bukan lagi berupa fitnah dari lisan manusia awam, melainkan ujian otoritas dari mereka yang merasa memiliki kedalaman ilmu syariat yang tak tertandingi, namun belum pernah mencicipi manisnya madu makrifat. Dikisahkan pada suatu masa, seorang mufti besar dari negeri seberang yang terkenal akan ketegasan hukumnya mendarat di pelabuhan dekat Bangil. Ia membawa setumpuk kitab dan ribuan argumen, berniat untuk meluruskan fenomena penghormatan berlebihan yang ia dengar dialamatkan kepada seorang perempuan di sebuah kota kecil bernama Bangil. Sang mufti ini adalah tipe ulama yang hanya percaya pada apa yang tertulis di atas kertas. Baginya, kewalian adalah milik para lelaki yang menghabiskan waktu di perpustakaan besar, bukan milik seorang Syarifah yang hidup dalam pengasingan batin. Ia datang dengan langkah yang angkuh, jubahnya menyapu debu jalanan dengan penuh kebanggaan, dan suaranya menggelegar saat menanyakan arah menuju kediaman Mbah Ratu. Namun, semakin ia mendekati lokasi tersebut, semakin ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan alam di sekitarnya. Angin yang tadinya berhembus kencang mendadak melirih, dan burung-burung yang biasanya berkicau ramai seolah-olah terdiam dalam khidmat yang mencekam. Saat sang mufti tiba di depan pintu rumah Syarifah Khadijah, ia menemukan sosok yang ia cari sedang duduk di teras rumah yang bersahaja, sedang memilah-milah biji jagung untuk diberikan kepada unggas-unggas di sekitarnya. Tidak ada penyambutan megah, tidak ada pengawal berpakaian sutra, hanya seorang perempuan tua dengan wajah yang ditutupi cadar tipis, namun memancarkan kewibawaan yang membuat nyali sang mufti tiba-tiba menciut. Sang mufti menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kembali keberaniannya yang mendadak luruh. Ia hendak membuka mulut untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai hukum-hukum agama. Namun sebelum satu kata pun keluar dari lisannya, Syarifah Khadijah mendahuluinya dengan sebuah tindakan yang sederhana, namun melumpuhkan logika. Beliau menyodorkan segenggam biji jagung kepada sang mufti dan berkata dengan suara yang lembut namun bergema di dalam rongga dada sang ulama, "Wahai Tuan Guru yang bijak, sebelum kau menghakimi luasnya samudra Allah, cobalah hitung berapa banyak kehidupan yang bisa lahir dari satu biji yang ada di tanganmu ini." Seketika itu juga, sang mufti merasa seolah-olah seluruh ilmu yang ia kumpulkan selama puluhan tahun tiba-tiba menjadi tumpukan kertas kering yang tidak berarti. Di tangannya, biji jagung itu seolah-olah berdenyut, dan dalam sebuah penglihatan gaib yang sekejap, ia melihat seluruh rangkaian penciptaan dari awal hingga akhir tertuang di sana. Ia melihat bagaimana kehendak Tuhan
bergerak di balik segala sesuatu yang tampak sepele di mata manusia. Ia melihat bahwa ilmu bukan terletak pada banyaknya hafalan, melainkan pada kemampuan hati untuk melihat Sang Pencipta dalam setiap atom ciptaannya. Sang mufti yang tadinya ingin mengajar, justru jatuh tersungkur dan menangis seperti anak kecil. Ia menyadari bahwa di hadapan Syarifah Khadijah, ia hanyalah seorang bayi yang baru belajar mengeja nama Tuhan. Getaran haibah yang keluar dari Sang Syarifah membuatnya gemetar hebat, bukan karena takut akan ancaman fisik, melainkan karena ia melihat cermin kesucian yang memperlihatkan segala noda hitam di dalam jiwanya sendiri. Sejak peristiwa itu, Sang Mufti memutuskan untuk menanggalkan jubah kebesarannya dan menjadi salah satu khadim atau pelayan di sekitar kediaman Syarifah Khadijah. Ia menyadari bahwa jabatan duniawi dan pengakuan manusia hanyalah fata morgana yang seringkali menjauhkan hamba dari Tuhannya. Kehadiran Syarifah Khadijah di Bangil benar-benar menjadi pengingat bahwa otoritas spiritual tidak mengenal batas-batas lahiriah. Beliau seringkali menerima tamu-tamu besar lainnya, para ulama dari berbagai penjuru Nusantara yang datang bukan untuk bertanya tentang hukum halal dan haram, melainkan untuk meminta penyucian batin. Di bawah bimbingan Sang Syarifah, para singa mimbar ini belajar untuk menundukkan ego mereka. Mereka belajar bahwa seorang ulama sejati adalah ia yang hatinya gemetar setiap kali mendengar nama Allah disebut, dan yang kehadirannya mampu membawa kedamaian bagi sekitarnya, sebagaimana Syarifah Khadijah membawa kedamaian bagi Bangil. Namun, di tengah segala penghormatan itu, Syarifah Khadijah tetap mempertahankan sifat zuhudnya yang ekstrem. Beliau tidak pernah menyimpan makanan untuk esok hari. Setiap pemberian yang datang kepadanya selalu habis dibagikan kepada fakir miskin di hari yang sama. Beliau seringkali terlihat sedang menyapu jalanan di depan rumahnya sendiri. Sebuah tindakan yang bagi orang awam tampak biasa, namun bagi para ahli batin merupakan simbol dari pembersihan jiwa secara terus-menerus. Karomah Syarifah Khadijah yang paling dahsyat sebenarnya bukan pada kemampuan mengubah air menjadi penawar atau melihat masa depan, melainkan pada kemampuannya untuk mengubah karakter seseorang hanya melalui satu kali pandangan mata. Mereka yang datang dengan hati penuh kebencian, pulang dengan hati penuh kasih. Mereka yang datang dengan keputusasaan, pulang dengan harapan yang membumbung tinggi. Kekuatan spiritual Syarifah Khadijah juga berfungsi sebagai perisai gaib bagi tanah Jawa Timur. Konon, pada masa itu sering terjadi gesekan antara kekuatan-kekuatan gaib, sisa-sisa zaman kegelapan, yang mencoba untuk merusak akidah masyarakat. Syarifah Khadijah, dengan ketenangan zikirnya, menjadi penghalang utama bagi masuknya energi-energi negatif tersebut. Beliau adalah ibu yang memeluk wilayah tersebut dengan selimut doa. Tidak jarang, para wali pria dari berbagai daerah mengirimkan sinyal spiritual kepada beliau saat mereka menghadapi kesulitan besar dalam dakwahnya. Bangil pun dikenal sebagai tanah aman, sebuah wilayah di mana hukum-hukum batin bekerja lebih kuat daripada hukum-hukum fisik. Siapapun yang mencoba untuk melakukan kezaliman di wilayah ini akan segera merasakan teguran alamiah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika medis maupun militer. Episode ini menutup sebuah fase di mana pengakuan terhadap Syarifah Khadijah telah mencapai puncaknya di kalangan elit spiritual. Namun, seiring dengan semakin terangnya cahaya yang ia pancarkan, beban yang ia pikul pun semakin berat. Ia mulai mempersiapkan sebuah transisi besar. Ia menyadari bahwa tugasnya di dunia fisik suatu saat akan berakhir, dan ia harus memastikan bahwa benih-benih kewalian yang telah ia tanam di Bangil akan terus tumbuh dan terjaga. Ia mulai memanggil beberapa murid pilihan, termasuk para syarifah muda dan beberapa ulama terpercaya, untuk diberikan rahasia terakhir tentang bagaimana menjaga kesucian hati di tengah fitnah akhir zaman. Keseriusan di wajah beliau menandakan bahwa ada sesuatu yang besar yang akan segera terjadi, sebuah peristiwa yang akan menguji sejauh mana masyarakat Bangil mampu berdiri tegak tanpa kehadiran fisik sang ratu para wali. Di balik tirai sajadahnya, doa-doa panjang terus mengalir, memohon agar cahaya tauhid di tanah Jawa jangan pernah padam. Meskipun sang pembawa obor suatu saat harus kembali ke hadiratnya,
Memasuki fase pengabdian yang semakin mendalam. Suasana di sekitar kediaman Syarifah Khadijah di Bangil perlahan-lahan berubah menjadi lebih hening. Seolah-olah alam sendiri sedang menahan napas untuk menghormati percakapan sunyi antara sang wali dengan Tuhannya. Jika sebelumnya orang-orang datang untuk menyaksikan keajaiban lahiriah, kini mereka yang datang adalah jiwa-jiwa yang telah letih dengan urusan dunia dan ingin belajar tentang bagaimana cara mati sebelum mati. Bangil bukan lagi sekadar tempat mencari obat bagi penyakit raga, melainkan telah menjadi bengkel ruhani di mana ego manusia dipreteli hingga tak bersisa. Syarifah Khadijah, yang kini semakin jarang menampakkan diri di depan pintu, seolah-olah telah memindahkan markas dakwahnya dari teras rumah ke dalam kedalaman sur atau rahasia batin yang paling gelap. Namun, anehnya, meskipun beliau semakin menarik diri, daya magnet spiritualnya justru semakin kuat menjangkau sudut-sudut terjauh Nusantara, membuat para ulama besar yang berada di Mekah maupun Hadramaut seringkali menyebut namanya dalam majelis-majelis khusus sebagai penjaga gerbang timur. Ujian batin terakhir yang dihadapi Syarifah Khadijah pada masa ini datang dalam bentuk sebuah kekeringan spiritual yang melanda wilayah sekitarnya, bukan sekadar kekeringan tanah yang pecah-pecah karena absennya hujan, melainkan kekeringan hati masyarakat yang mulai terbiasa dengan keajaiban, sehingga mereka lupa pada sang pemilik keajaiban. Orang-orang mulai mengkultuskan sosoknya secara berlebihan, menganggap bahwa restu beliau adalah jaminan keselamatan, tanpa perlu lagi memperbaiki akhlak pribadi. Ini adalah fitnah halus yang paling ditakuti oleh para wali Allah, ketika keberadaan mereka justru menjadi hijab atau penghalang antara hamba dengan Tuhannya. Syarifah Khadijah merasakan beban ini sebagai duri yang menusuk jiwanya. Ia menangis di tengah malam, memohon agar Tuhan menutupi cahayanya, jika hal itu justru membuat orang lain tersesat dalam pemujaan makhluk. Ia tidak ingin menjadi berhala baru di tengah umat yang sedang mencari arah. Dalam sebuah peristiwa yang sangat membekas di hati penduduk Bangil, suatu siang yang sangat terik, sekelompok ulama dan tokoh masyarakat datang menemui beliau. Mereka mengeluhkan tentang sumur-sumur yang mulai mengering dan tanaman yang layu, memohon agar Syarifah Khadijah keluar dan memimpin salat istisqa atau setidaknya melangitkan doa agar hujan segera turun. Mereka datang dengan keyakinan bahwa satu kata, "Amin," dari bibir sang Syarifah akan sanggup menggoncang arasi dan menurunkan air dari langit. Namun, apa yang terjadi justru di luar dugaan. Syarifah Khadijah tidak keluar dengan tangan menengadah. Beliau mengirimkan pesan melalui salah satu khadimnya, sebuah pesan yang sangat singkat, namun mampu membuat para ulama itu gemetar hebat. Hujan tertahan bukan karena langit yang kikir, tapi karena hati kalian yang terlalu penuh dengan diri sendiri. Pergilah ke pasar, carilah seorang janda miskin yang sedang menangis karena tidak bisa memberi makan anaknya. Lalu hapuslah air matanya. Jika hatinya tersenyum, maka langit pun akan ikut tersenyum. Pesan tersebut menghantam kesadaran para ulama itu seperti petir di siang bolong. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka sibuk mencari karomah untuk kenyamanan hidup mereka sendiri, namun buta terhadap penderitaan sesama di depan mata. Mereka selama ini menganggap Syarifah Khadijah sebagai mesin pengabul doa, bukan sebagai guru yang menuntun pada hakikat kasih sayang. Dengan rasa malu yang sangat dalam, para ulama itu pun membubarkan diri. Mereka tidak pergi ke lapangan untuk salat, melainkan berpencar ke ganggang sempit Bangil untuk mencari mereka yang terpinggirkan. Benar saja tak lama setelah mereka mulai berbagi dan merendahkan hati di hadapan orang-orang kecil, awan hitam tiba-tiba menggantung di langit Bangil, dan hujan turun dengan sangat derasnya, seolah-olah langit sedang merayakan kembalinya rasa kemanusiaan di hati para hamba tersebut. Itulah karomah sesungguhnya dari Syarifah Khadijah, bukan menurunkan air dari awan, melainkan menurunkan rahmat ke dalam hati yang membatu. Kekuatan batin Syarifah Khadijah yang mampu mendeteksi kotoran hati inilah yang membuat para ulama besar selalu gemetar saat berada di dekatnya. Mereka tahu bahwa di hadapan beliau, segala retorika agama dan sorban yang melilit kepala tidak ada gunanya jika hati masih menyimpan sejumput kesombongan. Ada sebuah kisah tentang seorang kiai muda yang memiliki hafalan kitab sangat banyak, datang dengan niat untuk berdiskusi tentang hukum-hukum rumit. Namun,
Saat ia baru saja duduk di ruang tamu, Syarifah Khadijah yang berada di balik tirai langsung berkata, "Bersihkan dulu sisa-sisa amarahmu pada istrimu pagi tadi. Barulah kita bicara tentang hukum Tuhan." Kiai muda itu tersentak. Wajahnya pucat pasi, dan ia langsung menyadari bahwa perempuan di balik tirai ini tidak hanya mendengar suaranya, tetapi juga mendengar bisikan egonya yang paling tersembunyi. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi berani datang kecuali dengan hati yang telah dicuci bersih. Fase ini juga menjadi masa di mana Syarifah Khadijah mulai memberikan isyarat-isyarat perpisahan kepada murid-murid terdekatnya. Beliau mulai sering membicarakan tentang indahnya pertemuan dengan sang kekasih, tentang bagaimana raga ini hanyalah sangkar yang suatu saat harus ditinggalkan agar ruh bisa terbang bebas. Beliau mulai mewariskan amalan-amalan khusus kepada beberapa syarifah muda, sebuah amalan yang bukan untuk kesaktian, melainkan untuk menjaga keteguhan iman di tengah badai fitnah yang diramalkannya akan segera menimpa Nusantara. Beliau seolah-olah sedang menenun jaring pengaman spiritual yang akan tetap berfungsi, meskipun sosok fisiknya telah tiada. Kepada para muridnya, beliau selalu menekankan satu hal, "Jangan cari aku di dalam kubur nanti, tapi carilah aku dalam setiap pengabdianmu kepada mereka yang lemah. Di sanalah aku akan menunggumu." Di balik ketegasan spiritualnya, Syarifah Khadijah tetaplah sosok yang sangat lembut dan penuh kasih. Di hari-hari terakhir pengabdian aktifnya, beliau seringkali menghabiskan waktu dengan duduk di tepi jendela, menatap ke arah laut lepas dengan tatapan yang sangat jauh, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan para leluhurnya di seberang samudera. Beliau tahu bahwa tugasnya sebagai ibu bagi Bangil dan tanah Jawa hampir selesai. Segala badai telah ia lalui, segala fitnah telah ia jinakkan, dan segala kesombongan telah ia tundukkan di bawah kaki tauhid. Namun, ada satu kegelisahan yang masih tersisa di hatinya, bukan kegelisahan tentang kematiannya sendiri, melainkan tentang apakah generasi setelahnya sanggup menjaga warisan batin ini tanpa terjebak dalam formalitas agama yang hambar. Episode ini menggambarkan Syarifah Khadijah sebagai mercusuar yang sinarnya mulai meredup secara fisik, namun semakin menyilaukan secara ruhani. Beliau adalah bukti hidup bahwa seorang perempuan bisa menjadi pusat kendali bagi para lelaki hebat, bukan dengan cara menonjolkan diri, melainkan dengan cara meniadakan diri di hadapan Allah. Getaran haibah yang beliau pancarkan adalah hasil dari puluhan tahun mujahadah atau perjuangan melawan diri sendiri. Kini, saat beliau mulai memasuki gerbang senja kehidupannya, Bangil bersiap untuk menghadapi sebuah kehilangan besar. Sebuah kehilangan yang tidak akan bisa digantikan oleh siapapun. Namun, cahayanya akan terus hidup dalam setiap zikir yang menggema di langit-langit pesantren. Rahasia-rahasia terakhir mulai diturunkan. Dan saat-saat paling mengharukan dalam sejarah kewalian di Nusantara pun semakin dekat untuk disaksikan. Langit di atas cakrawala Bangil perlahan-lahan berubah menjadi warna lembayung yang pekat. Seolah-olah alam semesta sedang mengenakan jubah duka yang agung untuk mengiringi sebuah transisi besar yang belum pernah disaksikan oleh generasi masa itu. Angin pesisir yang biasanya membawa hawa panas, mendadak berhembus dengan kelembutan yang menyayat hati, membawa aroma bunga-bunga surga yang seakan turun lebih rendah ke bumi. Di dalam rumah kayu yang bersahaja itu, Syarifah Khadijah berbaring dengan tenang. Tubuhnya memang tampak semakin ringkih dimakan usia dan beban spiritual yang ia pikul selama puluhan tahun. Namun pancaran wajahnya justru mencapai puncak kejernihan yang tak terlukiskan. Bagi para ahli batin yang berkumpul di luar ruangan, mereka tidak melihat seorang perempuan yang sedang menjemput maut, melainkan mereka melihat sesosok penguasa yang sedang bersiap untuk pulang ke istana keabadian setelah menyelesaikan tugas penyamarannya di dunia yang fana. Kabar mengenai melemahnya kondisi fisik sang Mbah Ratu menyebar seperti api di atas rumput kering, menggetarkan sanubari para ulama besar di seluruh penjuru Nusantara. Dari lirihnya zikir di pelosok pesantren hingga ke majelis-majelis tinggi di Tanah Suci, nama Syarifah Khadijah disebut dengan penuh kekhawatiran yang suci. Mereka sadar bahwa jika paku bumi di Bangil ini dicabut, maka keseimbangan spiritual wilayah tersebut akan mengalami guncangan yang hebat. Tak pelak, rombongan para habib dan kiai sepuh
mulai berdatangan menuju Bangil. Mereka datang bukan untuk memberikan pengobatan medis, karena mereka tahu bahwa urusan ini adalah murni urusan lika atau pertemuan antara kekasih dengan sang kekasih. Mereka datang hanya untuk mencium bau tanah di sekitar rumah beliau, berharap mendapatkan sisa-sisa hembusan barakah sebelum pintu masturah itu tertutup rapat selamanya di alam dunia. Di dalam ruangan yang remang-remang, hanya diterangi oleh sebatang lilin kecil, suasana terasa begitu penuh dengan haibah atau kewibawaan yang menyesakkan dada. Beberapa tokoh besar yang biasanya menjadi rujukan umat, kini hanya bisa bersimpuh di lantai dengan kepala menunduk. Ada seorang ulama yang sangat masyhur, yang dikenal memiliki ribuan pengikut dan ilmu yang seluas samudra, memberanikan diri mendekat ke arah pembaringan sang Syarifah. Ia berniat meminta satu rahasia terakhir, sebuah amalan atau kunci spiritual yang bisa ia warisi agar bisa menjaga kewibawaan dakwahnya. Namun, saat ia baru saja hendak membuka bibirnya, Syarifah Khadijah membuka matanya perlahan. Pandangan mata itu, meskipun sayu karena lemahnya fisik, masih menyimpan kilatan cahaya yang mampu membedah isi hati. Sang ulama itu mendadak gemetar hebat. Lidahnya seolah terkunci oleh kekuatan yang tak terlihat, dan ia menyadari bahwa di hadapan perempuan yang sedang menghirup napas-napas terakhirnya ini, segala gelarnya hanyalah tumpukan debu yang tak berharga. Syarifah Khadijah, dengan suara yang hampir menyerupai bisikan angin, namun terdengar sangat jernih di telinga batin setiap orang di ruangan itu, mulai memberikan wasiatnya yang legendaris. Beliau tidak berbicara tentang harta, tidak juga tentang siapa yang harus menggantikan posisinya sebagai pemimpin spiritual. Beliau justru berbicara tentang kehancuran diri. Jangan pernah biarkan namamu lebih besar daripada nama Tuhanmu di dalam hatimu, bisik beliau dengan napas yang teratur. Kalian para lelaki seringkali terjebak dalam jubah kehormatan. Padahal hakikat kemuliaan ada pada saat kalian merasa paling kecil di hadapan mereka yang paling lemah. Jagalah Bangil, jagalah tanah ini dengan kasih sayang seorang ibu, karena hanya dengan kasih sayang itulah kegelapan di tanah Jawa ini bisa dipadamkan. Wasiat ini menjadi tamparan keras bagi para tokoh yang hadir, mengingatkan mereka bahwa dakwah bukan tentang dominasi, melainkan tentang pengabdian yang sunyi. Beliau kemudian memanggil beberapa syarifah muda, para keturunan suci yang selama ini dididiknya dalam kesunyian. Kepada mereka, beliau memberikan amanah yang lebih khusus. Beliau meminta agar makamnya kelak tidak dijadikan tempat untuk memuja-muja raga, melainkan dijadikan tempat untuk merenungi kefanaan diri. Beliau mewasiatkan agar tradisi menjaga fakir miskin dan anak yatim di Bangil jangan pernah terputus. Karena itulah pagar gaib yang sesungguhnya yang akan menjaga wilayah tersebut dari segala bencana. Aku pergi bukan untuk meninggalkan kalian, tetapi untuk mengawasi kalian dari tempat yang lebih luas. Setiap zikir yang kalian lantunkan dengan tulus, aku akan hadir di sana sebagai saksi batin. Lanjut beliau. Di saat itulah, semua orang yang ada di ruangan itu pecah dalam tangis yang tak terbendung. Sebuah tangisan kehilangan yang begitu dalam, namun diiringi dengan rasa hormat yang tak bertepi. Menjelang detik-detik terakhir, suasana di luar rumah menjadi sangat ajaib. Ribuan orang yang berkumpul di pelataran dan jalan-jalan desa mendadak terdiam seribu bahasa. Tidak ada suara isak tangis yang terdengar keluar. Seolah-olah ada tangan gaib yang membekap setiap mulut agar tidak mengganggu keheningan prosesi kembalinya sang ruh ke haribaan Tuhan. Burung-burung di atas pepohonan pun berhenti berkicau, dan laut Bangil yang biasanya bergemuruh seakan-akan meratakan ombaknya menjadi setenang cermin. Syarifah Khadijah kemudian membisikkan kalimat tauhid dengan nada yang sangat syahdu. Sebuah nada yang konon membuat pilar-pilar rumah kayu itu bergetar pelan. Saat napas terakhir itu berhembus, aroma harum melati yang sangat segar dan kuat tiba-tiba menyeruak keluar dari dalam rumah, menyebar hingga ke radius beberapa kilometer, memberikan tanda bagi seluruh penduduk bahwa sang ratu telah benar-benar lepas dari sangkar raganya. Kepergian Syarifah Khadijah menyisakan kekosongan yang sangat besar, namun sekaligus meninggalkan warisan cahaya yang abadi. Para ulama besar yang tadinya datang dengan keangkuhan ilmu, pulang dengan jiwa yang telah dihancurkan dan dibangun kembali oleh wasiat beliau. Mereka kini memahami
Mengapa Syarifah Khadijah disebut sebagai Ratu para Wali? Bukan karena beliau memerintah dengan pedang atau fatwa, melainkan karena beliau memerintah dengan kekuatan cinta ilahi yang mampu menundukkan ego yang paling keras sekalipun. Bangil pun secara resmi menjadi kota suci kecil, sebuah haram yang dilindungi oleh doa-doa sang Syarifah, yang kini bersambung ke alam barzakh. Proses pemandian dan pemakaman beliau dilakukan dengan penuh hikmat, di mana konon para malaikat pun turun untuk ikut memikul keranda beliau yang terasa sangat ringan, seolah-olah tidak ada bobot raga di dalamnya. Episode ini ditutup dengan pemandangan makam Syarifah Khadijah yang baru saja ditimbun tanah, namun sudah mulai mengeluarkan pancaran kedamaian yang luar biasa bagi siapa saja yang mendekat. Para ulama yang tadinya gemetar saat beliau masih hidup, kini justru merasa rindu yang mendalam untuk selalu bersandar di pusarannya. Wasiat beliau tentang menjaga hati dan kaum yang lemah menjadi hukum tak tertulis bagi seluruh penghuni Bangil. Sejarah mencatat bahwa sejak wafatnya sang Syarifah, Bangil tidak pernah benar-benar kehilangan penjaganya. Cahayanya tetap hidup, membuktikan bahwa seorang wali perempuan yang masturah mampu meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada 1000 menara yang menjulang tinggi. Namun, misteri tentang siapa sebenarnya penerus. Rahasia yang diberikan Syarifah Khadijah di detik-detik terakhirnya masih menjadi teka-teki batin yang akan terungkap pada episode-episode berikutnya, di mana warisan beliau mulai diuji oleh zaman yang kian berubah. Setelah 7 hari tanah makam Syarifah Khadijah di Bangil mengering di bawah paparan matahari pesisir, sebuah fenomena yang sulit dinalar oleh akal materi mulai merayap di sela-sela kehidupan masyarakat. Kematian fisik sang Mbah Ratu ternyata bukanlah sebuah akhir, melainkan pintu pembuka bagi sebuah kehadiran yang jauh lebih luas dan tanpa batas raga. Jika sebelumnya beliau memancarkan kewibawaan dari balik dinding kayu rumahnya yang bersahaja, kini seolah-olah seluruh tanah Bangil telah menjadi perpanjangan dari jubah kebesaran beliau. Aroma wangi melati yang sempat menyeruak saat napas terakhir beliau berembus, anehnya tidak kunjung hilang. Bau harum itu seolah-olah telah menyatu dengan molekul udara, menyapa siapa saja yang memasuki gerbang kota dengan niat yang tulus. Bagi para penduduk lokal ini, adalah pertanda bahwa sang ibu tidak benar-benar pergi. Beliau hanya berpindah kamar dari kamar dunia yang sempit menuju kamar keabadian yang luas, namun tetap memantau anak-anak ruhaninya dengan mata batin yang tak pernah terpejam. Pusara Syarifah Khadijah dengan cepat bertransformasi menjadi magnet spiritual yang menarik ribuan jiwa dari berbagai penjuru mata angin. Namun, berbeda dengan tempat-tempat ziarah lainnya yang seringkali dipenuhi oleh keriuhan doa-doa yang bersifat meminta dunia, di makam sang Syarifah, suasana yang terbangun adalah kesunyian yang mencekam namun menenangkan. Orang-orang yang datang, terutama para ulama dan kiai sepuh, seringkali terlihat mematung berjam-jam di depan nisan kayu yang sederhana tersebut. Mereka tidak banyak bicara, karena mereka merasakan bahwa di titik itu, dinding antara alam lahir dan alam batin menjadi sangat tipis. Getaran haibah yang dulu membuat para tokoh besar gemetar saat berhadapan langsung dengan beliau, kini justru terasa lebih murni dan tajam. Seolah-olah raga sang Syarifah, yang dulu menjadi hijab atau penghalang bagi pancaran ruhaninya yang asli, kini telah tersingkap sepenuhnya. Suatu ketika, seorang ulama besar dari pedalaman Jawa Tengah yang dikenal memiliki kedalaman ilmu kasyaf, mata batin sengaja datang melakukan rihlah spiritual ke Bangil. Ia adalah sosok yang sangat disegani, seseorang yang terbiasa memberikan bimbingan bagi ribuan santri. Namun, saat ia baru saja turun dari kendaraannya di perbatasan wilayah Bangil, ia mendadak terhenti dan tidak sanggup melangkah maju. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya menggigil hebat seolah-olah ia sedang berhadapan dengan badai yang sangat dahsyat. Murid-murid yang mendampinginya terheran-heran, bertanya apa yang sedang terjadi pada guru mereka yang biasanya sangat tenang. Sang ulama itu hanya bisa menunjuk ke arah makam Syarifah Khadijah dari kejauhan, sembari berbisik dengan suara bergetar. Bagaimana mungkin aku bisa masuk dengan kepala tegak sementara di depan sana, aku melihat ribuan malaikat sedang bersujud menghadap pusara seorang perempuan suci. Kewibawaan batinnya begitu menyilaukan, hingga aku merasa seluruh ilmuku selama ini hanyalah selembar daun kering di hadapan matahari.
Kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi siapa saja yang datang berkunjung. Makam Syarifah Khadijah menjadi tempat pengadilan batin yang sangat efektif. Siapapun yang datang dengan membawa bibit-bibit kesombongan, baik itu kesombongan ilmu, garis keturunan, maupun kekayaan, akan segera merasakan kegelisahan yang luar biasa saat mendekati area pemakaman. Mereka akan merasa seolah-olah batin mereka sedang ditelanjangi oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat. Dipaksa untuk melihat segala kebusukan ego yang selama ini mereka tutup-tutupi dengan pakaian keagamaan yang mentereng. Sebaliknya, bagi para fakir miskin dan mereka yang hatinya sedang hancur karena beban hidup, duduk di dekat makam beliau adalah obat yang paling mujarab. Mereka merasakan sebuah pelukan kasih sayang yang bersifat keibuan Jamaliyah. Sebuah rasa aman yang membuat segala beban duniawi seakan menguap begitu saja. Fenomena ini mulai menarik perhatian dunia internasional. Kabar tentang sang ratu para wali di ujung timur Jawa sampai ke telinga para mufti di Hadramaut dan para syekh di Hijaz. Bangil pun mulai dikunjungi oleh delegasi-delegasi ulama dari mancanegara yang ingin membuktikan sendiri desas-desus tentang kekuatan batin Syarifah Khadijah. Ada sebuah riwayat tentang seorang sayyid sepuh dari Yaman yang datang khusus untuk berziarah. Saat ia duduk bersimpuh di samping pusara beliau, ia tiba-tiba tertidur sejenak dan bermimpi bertemu dengan Syarifah Khadijah. Dalam mimpi itu, sang Syarifah tidak mengenakan mahkota emas, melainkan mengenakan pakaian putih yang sangat bersahaja, sedang mengasuh anak-anak kecil yang bercahaya. Beliau memberikan pesan kepada sang sayyid, "Sampaikan kepada mereka yang datang mencariku, jangan puji aku, tapi pujilah Tuhan yang telah menjadikanku sarana bagi rahmat-Nya. Dan ingatkan mereka, ziarah mereka sia-sia, jika sepulangnya dari sini, mereka tidak mencintai sesama manusia dengan lebih tulus." Pesan-pesan spiritual semacam ini mulai membentuk karakter baru bagi masyarakat Bangil. Wilayah ini berkembang menjadi pusat pendidikan akhlak yang unik, di mana nilai-nilai kewalian perempuan yang menekankan pada kelembutan, pengabdian sunyi, dan kasih sayang universal menjadi napas utama. Peran perempuan dalam ranah spiritual di tanah Jawa mulai mendapatkan tempat yang lebih terhormat, terinspirasi oleh jejak langkah Syarifah Khadijah yang membuktikan bahwa derajat kewalian tertinggi tidak terbatas pada kaum laki-laki semata. Para ulama besar yang tadinya gemetar di hadapan beliau saat hidup, kini justru menjadi penjaga ajaran-ajarannya. Mereka menyebarkan wasiat-wasiat beliau tentang pentingnya menjaga kemurnian niat dalam setiap amal perbuatan. Bangil bukan lagi sekadar pelabuhan kecil yang ramai perdagangan fisik, melainkan telah menjadi pelabuhan ruhani, di mana jiwa-jiwa yang terombang-ambing oleh badai dunia bisa bersandar dan menemukan kedamaian kembali. Di malam-malam tertentu, terutama pada malam Jumat, langit di atas makam Syarifah Khadijah seringkali terlihat lebih cerah dibandingkan area di sekitarnya. Para peziarah yang memiliki sensitivitas batin seringkali mendengar suara lantunan selawat yang sangat lembut, yang seolah-olah keluar dari pori-pori tanah. Aroma wangi yang menyeruak pun terkadang berubah-ubah, mulai dari wangi melati, mawar, hingga aroma kayu cendana yang sangat kuno. Fenomena ini bukanlah untuk ajang pamer keajaiban, melainkan sebagai cara Tuhan untuk menghibur mereka yang sedang dalam kesedihan. Syarifah Khadijah, melalui barakah yang Allah titipkan pada pusaranya, terus menjalankan tugasnya sebagai ibu bagi umat. Beliau menjadi filter bagi segala energi negatif yang mencoba merusak kedamaian wilayah tersebut. Sejarah mencatat bahwa meskipun beliau telah wafat, pengaruh batinnya tetap menentukan banyak arah kebijakan spiritual di wilayah tersebut. Para kiai yang ingin mendirikan pesantren atau melakukan hajat besar seringkali datang berziarah terlebih dahulu, meminta izin batin, dan bertabaruk di pusara beliau. Mereka merasa bahwa doa yang dipanjatkan di dekat makam sang ratu para wali memiliki jalur yang lebih cepat menuju langit. Namun, di balik segala keajaiban itu, ada satu rahasia yang tetap tersimpan rapat, tentang sebuah tongkat spiritual yang konon beliau titipkan kepada salah satu murid pilihannya sebelum wafat. Tongkat yang bukan berupa benda fisik, melainkan sebuah amanah rahasia untuk menjaga kewibawaan Islam di Nusantara dari rongrongan fitnah akhir zaman. Misteri tentang siapa pemegang rahasia ini mulai menjadi pembicaraan hangat di kalangan santri tingkat tinggi, membawa kisah ini pada babak baru tentang bagaimana warisan cahaya ini akan terus mengalir melewati batas
batas waktu, dan generasi. Episode ini menggambarkan bahwa kematian hanyalah perpindahan bentuk pengabdian bagi seorang wali Allah. Syarifah Khadijah tetap berdiri tegak sebagai penjaga bangil, memastikan bahwa setiap debu yang menempel di kaki para peziarah akan berubah menjadi mutiara pahala di akhirat kelak. Getaran haibah yang membuat para raksasa ilmu gemetar tetap terjaga, mengingatkan dunia bahwa di sebuah kota kecil di pesisir Jawa, pernah hidup seorang perempuan yang cintanya kepada Allah telah meluluhkan segala bentuk keangkuhan makhluk. Sejarah agung ini terus berlanjut, membawa kita pada pemahaman bahwa kekuasaan sejati tidak pernah berakhir dengan penguburan jasad, tetapi ia abadi dalam setiap helai kasih sayang yang ditinggalkan di hati manusia. Seiring dengan bergantinya zaman, awan gelap kolonialisme mulai merayap lebih rendah di atas langit Nusantara, membawa serta dinginnya besi dan kekakuan hukum-hukum dari tanah seberang yang mencoba membelenggu kebebasan batin masyarakat. Bangil, yang telah menjelma menjadi benteng ruhani di bawah naungan barakah Syarifah Khadijah, kini harus berhadapan dengan kekuatan lahiriah yang tidak hanya haus akan rempah dan pajak, tetapi juga curiga terhadap segala bentuk otoritas yang tidak bisa mereka kendalikan. Dengan bedil, para pejabat pemerintah Hindia Belanda di Surabaya mulai mendengar desas-desus tentang sebuah titik di pesisir utara yang dihuni oleh kekuatan irasional yang mampu menyatukan hati ribuan pribumi tanpa perlu memekikan slogan perlawanan. Bagi para penjajah yang hanya mengandalkan logika materi, fenomena Syarifah Khadijah adalah ancaman yang nyata bagi stabilitas hegemoni mereka. Mereka tidak mengerti bagaimana mungkin sebuah makam sederhana bisa memiliki pengaruh yang lebih besar daripada garnisun militer yang mereka bangun dengan biaya mahal. Ketegangan mencapai puncaknya ketika seorang pejabat tinggi Belanda yang dikenal sangat rasional dan skeptis ditugaskan untuk melakukan penertiban di wilayah Bangil. Ia membawa instruksi untuk membatasi aktivitas peziarahan yang dianggap sebagai benih-benih pemberontakan yang dibalut jubah agama. Sang pejabat ini datang dengan iring-iringan serdadu bersenjata lengkap, mencoba menunjukkan bahwa kedaulatan ada di tangan mereka yang memegang mesiu, bukan mereka yang memegang tasbih. Ia berencana untuk mendirikan pos pantau tepat di depan gerbang menuju makam Syarifah Khadijah. Sebuah tindakan provokatif yang bertujuan untuk meruntuhkan mentalitas spiritual warga setempat. Namun sejarah Bangil mencatat bahwa setiap kali ada kaki-kaki sombong yang mencoba menginjakan kaki dengan niat menindas di tanah tersebut, alam seolah-olah memiliki caranya sendiri untuk memberikan sambutan yang akan membekas seumur hidup di ingatan para pelaku kezaliman itu. Saat rombongan serdadu itu mendekati area pemakaman, suasana siang yang terik mendadak berubah menjadi hening yang menekan. Kuda-kuda yang mereka tunggangi tiba-tiba berhenti dan menolak untuk melangkah maju. Meskipun cambuk sudah berkali-kali dihantamkan ke punggung mereka, hewan-hewan tersebut tampak gemetar hebat. Dengan mata yang melotot ketakutan, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang sangat raksasa dan mengancam di tengah jalan yang kosong. Sang pejabat tinggi Belanda, yang awalnya meremehkan hal tersebut sebagai gangguan teknis biasa, mulai merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia merasakan sebuah getaran energi yang sangat dingin, namun tajam menyelimuti dirinya. Semakin ia mencoba untuk memerintah dengan suara yang lantang, semakin suaranya menghilang di tenggorokan. Seolah-olah ada tangan gaib yang membungkam setiap kata-kata angkuhnya. Di titik itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang penjajah itu merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh para ulama besar. Rasa takut yang suci yang membuat lututnya lemas, tak bertenaga. Dalam keadaan yang mencekam itu, sang pejabat Belanda tersebut tiba-tiba mengalami sebuah fenomena trans yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran barat manapun. Ia melihat bayangan seorang perempuan agung dengan wajah yang diselimuti cahaya benderang berdiri di tengah jalan, menghalangi langkahnya hanya dengan sebuah isyarat telunjuk. Perempuan itu tidak berteriak, namun di dalam kepala sang pejabat, suara itu bergema seperti guntur. Tanah ini bukan milik mereka yang sombong. Pergilah sebelum bumi ini menelanmu. Seketika itu juga, sang pejabat pingsan dari atas kudanya, dan para serdadu yang melihat pemimpin mereka jatuh tanpa sebab fisik yang jelas, segera dilanda kepanikan massal. Mereka lari, kocar-kacir meninggalkan Bangil, membuang senapan mereka,
demi bisa menyelamatkan diri dari ketakutan yang tidak mereka mengerti. Peristiwa ini dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat, memperkuat keyakinan bahwa meskipun Syarifah Khadijah telah wafat, beliau tetap berdiri sebagai paku bumi yang melindungi rakyatnya dari penindasan fisik dan batin. Barakah Syarifah Khadijah benar-benar menjadi perisai bagi warga Bangil selama masa-masa sulit pendudukan. Di saat daerah lain di Jawa Timur mengalami krisis pangan dan tekanan pajak yang mencekik, Bangil seolah-olah menjadi zona aman yang dilindungi oleh tirai gaib. Para penduduk merasakan bahwa setiap kali mereka merasa terdesak, mereka hanya perlu mengadu di pusara Sang Mbah Ratu. Dan entah bagaimana, jalan keluar selalu muncul dari arah yang tidak terduga. Para ulama besar yang menetap di Bangil pun menggunakan otoritas batin Sang Syarifah sebagai landasan untuk membangun ketahanan mental rakyat. Mereka mengajarkan bahwa penjajahan raga adalah masalah sementara, namun penjajahan jiwa adalah kehancuran yang abadi. Dengan semangat tersebut, Bangil tidak pernah melahirkan pengkhianat. Setiap warganya merasa memikul mandat suci dari Sang Ratu para wali untuk menjaga kehormatan tanah air mereka. Pengaruh spiritual ini juga merembes ke dalam kebijakan para pejabat lokal yang bekerja untuk pemerintah Belanda. Banyak di antara mereka yang sebenarnya adalah peziarah setia makam Syarifah Khadijah. Di depan penjajah, mereka mungkin tampak tunduk, namun di belakang, mereka seringkali membocorkan rencana-rencana Belanda atau meringankan beban pajak warga atas dasar ketakutan mereka kepada sang wali. Mereka lebih takut mendapatkan teguran batin dari Syarifah Khadijah daripada kehilangan jabatan dari pemerintah Hindia Belanda. Fenomena ulama yang bikin gemetar ini kini bertransformasi menjadi kekuatan batin yang bikin penjajah gemetar. Bangil menjadi bukti nyata bahwa kekuatan makrifat bisa menjadi senjata diplomasi yang paling efektif, di mana musuh dikalahkan bukan dengan pertumpahan darah, melainkan dengan dihancurkan mentalitas kesombongannya, hingga mereka kehilangan selera untuk menindas. Seiring berjalannya waktu, makam Syarifah Khadijah bukan lagi sekadar tempat ziarah, melainkan telah menjadi markas rahasia bagi perjuangan spiritual Nusantara. Banyak tokoh-tokoh pergerakan yang sebelum melancarkan aksi mereka menyempatkan diri untuk singgah di Bangil, duduk bersimpuh di samping nisan beliau untuk mencari ketenangan dan kemantapan hati. Mereka percaya bahwa barakah Sang Syarifah adalah restu langit yang akan mempermudah jalan menuju kemerdekaan. Kesucian Bangil tetap terjaga, meskipun modernitas mulai merayap masuk. Setiap butir tanah di sana seolah-olah mengandung doa yang telah dipadatkan oleh waktu, memberikan perlindungan bagi siapa saja yang berlindung di bawah naungan kasih sayang sang wali perempuan tersebut. Episode ini ditutup dengan kesadaran kolektif bahwa perjuangan melawan penindasan memerlukan dua sayap. Sayap perlawanan fisik dan sayap ketahanan spiritual. Syarifah Khadijah melalui karomah-karomahnya yang menundukkan hati para penguasa lalim telah memberikan pelajaran berharga bahwa batin yang kuat adalah modal utama bagi setiap kemenangan. Bangil tetap berdiri tegak sebagai mercusuar harapan di tengah gelapnya malam kolonial. Namun, tantangan baru mulai muncul ketika zaman bergerak menuju era kemerdekaan, di mana ujian bagi warisan cahaya ini bukan lagi datang dari pihak luar, melainkan dari dalam diri masyarakat sendiri yang mulai menghadapi arus perubahan ideologi yang berbeda. Bagaimanakah restu Syarifah Khadijah akan tetap relevan di masa-masa depan tersebut? Rahasia ini akan terus terurai dalam perjalanan spiritual yang kian mendalam. Waktu terus bergulir, menyeret sejarah masuk ke dalam pusaran api revolusi yang membakar semangat kemerdekaan di seluruh pelosok Nusantara. Di pertengahan dekade 1940-an, udara di Jawa Timur tidak lagi hanya beraroma garam dan melati, melainkan telah bercampur dengan bau mesiu dan keringat para pejuang yang mempertaruhkan nyawa demi martabat bangsa. Bangil, yang selama ini menjadi oase ketenangan spiritual, mendadak berubah menjadi salah satu urat nadi penting dalam pergerakan bawah tanah, melawan kembalinya kekuatan kolonial. Namun, di tengah gemuruh takbir dan deru mesin perang, satu titik tetap berdiri dengan keheningan yang purba, makam Syarifah Khadijah. Di sana, waktu seolah-olah berhenti berputar, dan di sanalah para singa Allah dari kalangan kiai dan laskar santri selalu menyempatkan diri untuk bersimpuh
sebelum melangkah ke medan laga. Mereka sadar bahwa senjata api mungkin bisa melukai raga musuh, namun hanya barakah dari sang ratu yang mampu menggetarkan nyali penjajah hingga ke akar-akarnya. Fenomena spiritual yang dulu membuat para ulama besar gemetar, kini menjelma menjadi kekuatan penggerak bagi para pejuang kemerdekaan. Pusara Syarifah Khadijah menjadi tempat pengisian ulang energi batin bagi para panglima Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Dikisahkan bahwa sebelum pecahnya pertempuran besar di Surabaya, beberapa tokoh kunci pergerakan seringkali terlihat duduk bersila di samping nisan beliau pada sepertiga malam terakhir. Mereka tidak meminta jimat kebal peluru, melainkan mereka meminta ketetapan hati agar tidak khianat pada tanah air. Di bawah naungan haibah Sang Syarifah, para pejuang ini merasakan bahwa perjuangan fisik hanyalah hilir, sementara hulunya adalah kemurnian tauhid yang selama ini dijaga oleh sang wali perempuan tersebut. Bangil menjadi saksi bagaimana doa-doa sunyi di makam Mbah Ratu berubah menjadi ledakan semangat yang tak terbendung di garis depan pertempuran. Kejadian luar biasa kembali terulang ketika tentara sekutu mencoba melakukan penetrasi militer ke arah selatan melalui jalur Bangil. Mereka membawa peralatan perang modern dan kendaraan lapis baja yang seharusnya dengan mudah meluluh lantakkan kota kecil tersebut. Namun, setiap kali konvoi militer mereka mendekati radius wilayah yang dianggap sebagai wilayah penjagaan Syarifah Khadijah, mesin-mesin mereka seringkali mati mendadak tanpa sebab mekanis yang jelas. Para teknisi militer asing itu dibuat bingung. Kompas mereka berputar tak tentu arah, dan kabut tebal yang sangat dingin tiba-tiba turun menyelimuti jalanan, membuat pandangan mereka tertutup rapat. Di balik kabut itu, para pejuang laskar yang hanya bersenjatakan bambu runcing dan golok, merasa seolah-olah mereka didampingi oleh barisan tentara gaib yang tak terlihat. Mereka bergerak lincah di tengah kegelapan, melakukan serangan-serangan kilat yang membuat tentara modern itu kocar-kacir dalam ketakutan yang tak masuk akal. Dalam catatan lisan para pejuang sepuh, seringkali diceritakan tentang munculnya sosok perempuan agung dengan jubah putih yang terlihat berdiri di atas gundukan tanah di pinggiran kota saat pertempuran memuncak. Sosok itu tidak memegang senjata, namun setiap kali ia mengangkat tangannya, arah peluru musuh seolah-olah berbelok menjauh dari barisan para santri. Para musuh merasakan sebuah tekanan psikologis yang begitu hebat, sebuah rasa gentar yang membuat tangan mereka gemetar saat hendak menarik pelatuk. Getaran haibah Syarifah Khadijah yang dulu meluluhkan kesombongan para ulama kaku, kini melumpuhkan arogansi para jenderal perang. Bangil tetap terjaga, bukan karena benteng beton yang kuat, melainkan karena benteng doa yang telah dibangun oleh Sang Syarifah selama masa hidupnya dan terus terpancar dari alam barzah. Memasuki masa awal kemerdekaan yang penuh dengan ketidakpastian ideologi, warisan batin Syarifah Khadijah menjadi kompas bagi masyarakat Bangil untuk tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman yang moderat namun teguh. Di saat banyak daerah di Jawa dilanda konflik saudara akibat perbedaan haluan politik, Bangil relatif lebih stabil. Para ulama di sana, yang semuanya merupakan anak didik secara spiritual dari makam Mbah Ratu, selalu menekankan pentingnya menjaga persaudaraan di bawah naungan kasih sayang ilahi. Mereka menyadari bahwa Syarifah Khadijah telah mewariskan sebuah model kepemimpinan yang bersifat keibuan, mengayomi tanpa membeda-bedakan, namun tegas dalam prinsip kebenaran. Nilai inilah yang membuat Bangil menjadi tempat pengungsian yang aman bagi siapa saja yang teraniaya, terlepas dari latar belakang mereka. Barakah Syarifah Khadijah juga mulai melahirkan generasi baru ulama pejuang yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan ketajaman batin. Pesantren-pesantren di sekitar Bangil tumbuh subur dengan kurikulum yang menyeimbangkan antara syariat dan tasawuf. Para kiai di sana tidak hanya mengajarkan cara membaca kitab, tetapi juga mengajarkan cara membaca hati, sebagaimana yang dulu dipraktikkan oleh Sang Syarifah. Mereka seringkali membawa para santrinya untuk berziarah secara rutin, bukan untuk mencari kesaktian, melainkan untuk melatih rasa khauf takut dan raja harap di hadapan keagungan wali Allah. Mereka ingin agar para santri tersebut gemetar hatinya saat mendengar nama Tuhan, sebagaimana para ulama besar dulu gemetar
saat berhadapan dengan Mbah Ratu. Dengan cara inilah, sanad keilmuan dan batin Syarifah Khadijah tetap terjaga kemurniannya, melintasi pergantian zaman yang kian materialistis. Namun, tantangan terbesar bagi warisan cahaya ini justru muncul ketika kemerdekaan telah diraih sepenuhnya. Ketika musuh fisik telah pergi, musuh batin yang bernama kelalaian mulai merayap masuk ke dalam hati masyarakat. Dunia yang kian terbuka membawa serta gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai zuhud yang dicontohkan Sang Syarifah. Makam beliau, yang tadinya adalah tempat penyucian diri, mulai didatangi oleh orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan instan atau sekadar berwisata religi tanpa menghargai adab dan kesucian. Disinilah penjagaan batin sang wali kembali diuji. Ada sebuah kisah tentang seorang pengusaha kaya yang datang dengan niat yang kurang tulus, mencoba memberikan sumbangan besar hanya untuk pamer kekuatan di depan masyarakat. Namun, saat ia melangkah masuk ke area makam, ia mendadak merasa pusing yang luar biasa, dan semua uang yang ia bawa dalam tasnya tiba-tiba berubah menjadi tumpukan kertas kosong yang tak berharga. Ini adalah teguran halus dari sang penjaga bangil, sebuah pengingat bahwa di tanah ini, ketulusan adalah satu-satunya mata uang yang berlaku. Syarifah Khadijah tetap berdiri sebagai pengawas batin bagi jalannya sejarah di wilayah Timur Jawa. Beliau memastikan bahwa meskipun zaman berubah menjadi serba modern, akar spiritual masyarakat tidak boleh tercerabut. Setiap kali Bangil menghadapi krisis, baik krisis moral maupun bencana alam, masyarakat akan kembali ke pusara beliau, mencari titik nol untuk memulai kembali pengabdian mereka kepada Tuhan. Para ulama pejuang yang dilahirkan dari rahim batin Bangil terus bergerak, menjaga api tauhid agar tetap menyala di tengah badai sekularisme. Mereka menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan hanyalah langkah awal, sementara perjuangan untuk menjaga kesucian hati adalah perang abadi yang tidak akan pernah usai hingga akhir zaman. Episode ini menggambarkan bahwa karomah seorang wali tidak pernah dibatasi oleh kemerdekaan politik sebuah bangsa. Syarifah Khadijah terus memimpin dari balik tirai gaib, membuktikan bahwa seorang perempuan suci mampu menjadi paku bumi yang menjaga kedaulatan sebuah negeri. Lebih kuat daripada meriam manapun, haibahnya tetap membuat siapa saja yang zalim bergidik ngeri, sementara cintanya tetap memberikan naungan bagi mereka yang lelah dalam perjalanan menuju Tuhan. Perjalanan sejarah ini kian mendekati masa kini, di mana kita akan melihat bagaimana warisan cahaya ini bersinggungan dengan dunia modern yang penuh hiruk-pikuk, dan bagaimana Bangil tetap mampu mempertahankan kesuciannya di bawah penjagaan Sang Ratu para Wali. Memasuki gerbang modernitas yang serba cepat dan bising, Bangil tidak lagi hanya dihuni oleh aroma garam dan zikir yang sunyi, melainkan telah menjelma menjadi kota yang berdenyut dengan deru mesin otomotif, kilatan lampu neon, dan hiruk-pikuk perdagangan yang tak pernah tidur. Aspal hitam kini menutupi jalan-jalan yang dulu pernah dilewati oleh langkah kaki Syarifah Khadijah dengan penuh kesahajaan. Namun, bagi mereka yang memiliki kepekaan batin yang tajam, ada sebuah keajaiban yang tetap terjaga secara konsisten di tengah arus perubahan zaman yang kian materialistis. Di sebuah titik koordinat yang tetap diam di tengah pusaran modernitas, makam Syarifah Khadijah berdiri sebagai sebuah lubang hitam spiritual yang menyerap segala kegaduhan duniawi dan mengubahnya menjadi ketenangan yang luar biasa. Haibah atau kewibawaan suci yang dulu membuat para raksasa ilmu di abad ke-19 gemetar, ternyata tidak pernah luntur oleh sapuan waktu. Ia justru semakin mengkristal menjadi sebuah benteng gaib yang menjaga identitas Bangil agar tidak tercerabut dari akar ruhaninya. Di era di mana segala sesuatu diukur dengan angka dan logika empiris, kehadiran Sang Ratu para Wali menjadi sebuah anomali yang indah, sekaligus menggetarkan. Seringkali dikisahkan tentang para intelektual muda dan ilmuwan yang datang ke Bangil dengan membawa keraguan serta skeptisisme yang tinggi terhadap hal-hal yang bersifat metafisika. Mereka datang untuk melakukan observasi sosiologis atau sekadar berwisata sejarah, memandang makam tersebut hanya sebagai artefak masa lalu yang dikelilingi oleh mitos masyarakat. Namun, sejarah batin mencatat bahwa banyak di antara mereka yang pulang dengan pandangan mata yang kosong, namun hati yang penuh sesak oleh keharuan yang tak terlukiskan. Ada sebuah kejadian nyata tentang seorang peneliti
yang mencoba merekam frekuensi suara atau aktivitas di sekitar makam dengan alat-alat canggih. Namun setiap kali alat tersebut diaktifkan di dalam area pemakaman, jarum indikatornya selalu bergerak, tak tentu arah atau mati total tanpa sebab teknis. Sementara sang peneliti tiba-tiba merasakan sebuah desakan energi yang membuatnya harus jatuh terduduk dan menangis tanpa alasan yang jelas. Ia merasakan sebuah kehadiran yang begitu nyata, sebuah otoritas yang seolah-olah berkata bahwa tidak semua hal di alam semesta ini bisa ditangkap oleh lensa kamera atau diukur dengan satuan desibel. Kekuatan spiritual Syarifah Khadijah di masa kini juga berfungsi sebagai filter moral yang sangat kuat bagi masyarakat Bangil dan sekitarnya. Di tengah gempuran budaya luar yang kian bebas, nilai haya atau rasa malu yang dulu dijunjung tinggi oleh sang Syarifah tetap menjadi standar tak tertulis bagi penduduk setempat. Ada sebuah keyakinan yang mengakar kuat di hati warga, bahwa jika mereka melakukan kemaksiatan yang melampaui batas di wilayah Bangil, mereka akan segera mendapatkan teguran langsung dari sang penjaga gaib. Cerita-cerita tentang para pengusaha nakal yang mencoba membangun tempat hiburan malam atau praktik perjudian di radius wilayah tersebut, yang kemudian usahanya bangkrut secara misterius atau tertimpa musibah bertubi-tubi, bukan lagi dianggap sebagai isapan jempol belaka. Masyarakat melihatnya sebagai bentuk kasih sayang dari Syarifah Khadijah yang ingin menjaga kesucian tanah tersebut agar tetap layak menjadi tempat turunnya rahmat Allah. Inilah bentuk karomah yang bersifat protektif, yang membuat para penjahat batin sekalipun akan merasa gemetar dan gelisah setiap kali harus melewati wilayah Bangil. Fenomena ulama besar yang gemetar pun tetap berlanjut hingga ke generasi kiai-kiai karismatik. Di abad ke-21, seringkali terlihat para ulama yang namanya harum di tingkat nasional maupun internasional, yang memiliki pengaruh politik dan massa yang sangat besar, mendadak berubah menjadi sosok yang sangat tawadu dan pendiam saat memasuki gerbang pemakaman Mbah Ratu. Mereka melepaskan segala atribut kebesaran mereka, berjalan dengan kepala menunduk, dan seringkali enggan untuk duduk di tempat yang lebih tinggi dari nisan sang Syarifah. Mereka menyadari bahwa di hadapan ibu dari segala wali ini, segala gelar akademik dan penghormatan manusia tidak ada harganya. Ada seorang kiai sepuh yang pernah berkata bahwa setiap kali ia berziarah ke makam Syarifah Khadijah, ia merasa seperti seorang murid kecil yang sedang disidang oleh gurunya. Ia merasa segala noda hatinya tersingkap lebar di bawah sorot mata batin sang wali perempuan tersebut, memaksanya untuk terus memperbaiki diri dan tidak merasa sombong atas keberhasilan dakwahnya. Warisan cahaya ini juga merembes masuk ke dalam kebudayaan harian masyarakat Bangil yang kental dengan nuansa religiusitas. Tradisi membaca selawat, menghormati kaum perempuan, dan menjaga anak yatim telah menjadi napas kehidupan yang terlembagakan melalui peringatan haul atau hari wafatnya Syarifah Khadijah, yang dihadiri oleh ratusan ribu orang setiap tahunnya. Dalam kerumunan massa yang menyemut itu, seringkali terjadi fenomena-fenomena spiritual yang bersifat personal namun kolektif. Banyak peziarah yang mengaku mencium aroma wangi melati yang sangat segar di tengah cuaca yang sangat panas dan debu yang berterbangan, atau merasakan sebuah ketenangan yang membuat mereka lupa akan segala hutang dan beban hidup sesaat setelah bersujud di sana. Bagi masyarakat Bangil, Syarifah Khadijah bukan sekadar tokoh sejarah yang sudah wafat, melainkan beliau adalah ruh dari kota tersebut. Beliau adalah alasan mengapa Bangil tetap memiliki wibawa spiritual di tengah gempuran modernitas yang cenderung meniadakan Tuhan. Keunikan lain dari pengaruh Syarifah Khadijah di masa kini adalah bagaimana beliau menjadi inspirasi bagi gerakan pemberdayaan perempuan yang berbasis pada nilai-nilai ketasawufan. Beliau membuktikan bahwa otoritas spiritual tertinggi bisa dicapai oleh seorang perempuan tanpa harus menanggalkan kodrat kemanusiaannya. Di Bangil, banyak lahir komunitas Syarifah, dan perempuan muslimah yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, yang menjadikan pola hidup sang Mbah Ratu sebagai kompas utama. Mereka belajar tentang bagaimana menjadi kuat tanpa harus kasar, dan bagaimana menjadi berpengaruh tanpa harus menonjolkan diri. Karakter Ratu para wali yang mengayomi dan melindungi ini menjadi model kepemimpinan yang sangat relevan
di tengah krisis figur pemimpin yang tulus di era modern. Hal ini pula lah yang membuat para tokoh lelaki di Bangil tetap menaruh hormat yang luar biasa kepada peran perempuan dalam pembangunan masyarakat. Karena mereka sadar bahwa paku bumi wilayah mereka adalah seorang perempuan suci. Namun, di balik segala keajaiban dan penghormatan itu, tantangan zaman tetap memberikan ujian yang berat bagi kelestarian warisan ini. Munculnya kelompok-kelompok yang mencoba merasionalkan agama secara kaku, atau mereka yang menganggap ziarah sebagai praktik yang menyimpang, mulai mencoba mengusik kedamaian di Bangil. Namun, sebagaimana fitnah di masa lalu, serangan-serangan ideologis ini selalu kandas saat pelakunya sendiri mencoba datang dan merasakan langsung atmosfer di makam Syarifah Khadijah. Seringkali terjadi, orang yang tadinya sangat keras menentang praktik ziarah, setelah duduk sejenak di samping pusara beliau, justru berubah menjadi pembela yang paling gigih. Mereka merasakan sebuah tarikan magnetik yang tidak bisa dijelaskan oleh dalil kaku, melainkan oleh pengalaman rasa zauk yang langsung menghujam ke jantung. Inilah cara Syarifah Khadijah menjaga kemurnian ajarannya, bukan dengan debat lisan yang panjang, melainkan dengan memberikan pengalaman spiritual yang tak terbantahkan bagi siapa saja yang hatinya masih memiliki celah bagi kebenaran. Episode ini menggambarkan bahwa Syarifah Khadijah telah berhasil melampaui batas-batas waktu dan ideologi. Beliau tetap berdiri tegak sebagai penjaga Bangil di tengah hiruk-pikuk abad ke-21. Memastikan bahwa cahaya tauhid tetap bersinar meskipun dunia kian gelap oleh ambisi materi. Haibah yang terpancar dari makamnya adalah pengingat bagi setiap manusia modern bahwa di atas segala kecanggihan teknologi dan kehebatan akal manusia, ada kekuatan batin yang jauh lebih dahsyat yang bersumber dari kedekatan seorang hamba kepada penciptanya. Bangil akan selalu menjadi tempat di mana para raksasa ilmu datang untuk mengecilkan diri, dan di mana jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran bisa meminum air makrifat dari sumber yang tak pernah kering. Sejarah agung ini kini mendekati babak akhirnya. Sebuah babak yang akan merangkum seluruh perjalanan cahaya ini menjadi sebuah pesan abadi bagi seluruh penghuni Nusantara. Sejarah bukanlah sekadar deretan angka tahun yang mati di atas lembaran buku usang, melainkan sebuah aliran energi yang terus berdenyut melewati batas-batas raga dan waktu. Di penghujung kisah agung ini, Bangil berdiri tegak bukan hanya sebagai sebuah titik koordinat geografis di pesisir Jawa Timur, melainkan sebagai saksi bisu atas sebuah keajaiban yang tak kunjung padam, warisan spiritual Syarifah Khadijah. Cahaya yang dulu dibawa dari rahim suci di tanah seberang, kini telah mengakar begitu dalam di bumi Nusantara, menjadi paku bumi yang menjaga keseimbangan batin sebuah bangsa yang seringkali diguncang oleh badai materialisme. Episode terakhir ini bukanlah sebuah penutup pintu, melainkan sebuah pembukaan tabir yang lebih luas tentang hakikat pengabdian seorang hamba yang telah melenyapkan dirinya dalam cinta kepada Sang Khalik. Syarifah Khadijah, Sang Mbah Ratu, tetap berdiri di puncak menara spiritual, memancarkan kewibawaan yang sanggup menembus kabut zaman, mengingatkan setiap jiwa yang datang bahwa kemuliaan sejati hanya bisa diraih melalui pintu kefakiran dan ketulusan yang paripurna. Fenomena ulama besar yang gemetar, yang menjadi benang merah dalam perjalanan hidup beliau, pada akhirnya menemukan maknanya yang paling hakiki di masa kini. Gemetarnya para raksasa ilmu saat bersimpuh di pusara Syarifah Khadijah bukanlah getaran ketakutan seorang tawanan di hadapan Algojo, melainkan getaran haibah sebuah frekuensi keagungan ilahi yang terpantul melalui cermin bening jiwa seorang wali perempuan. Di hadapan beliau, segala bentuk kesombongan intelektual, gelar-gelar keagamaan yang menjulang, hingga sorban-sorban kebesaran, seolah-olah luruh menjadi debu yang tak bermakna. Mereka gemetar karena di sana mereka dipaksa untuk melihat wajah asli batin mereka yang selama ini tersembunyi di balik jubah kehormatan duniawi. Syarifah Khadijah membuktikan bahwa otoritas spiritual tertinggi tidak membutuhkan panggung podium atau barisan pengawal. Ia hanya membutuhkan hati yang telah mati dari segala keinginan selain Allah. Inilah pelajaran terbesar bagi generasi mendatang, bahwa kekuatan yang paling dahsyat di alam semesta ini bukanlah ledakan nuklir atau kecanggihan teknologi, melainkan kekuatan doa seorang kekasih Tuhan
yang telah mencapai makom fana dalam cintanya. Warisan spiritual ini kini telah menyebar menjadi sebuah ekosistem batin yang menjaga Nusantara secara tak kasat mata. Syarifah Khadijah, dalam kedudukannya sebagai Ratu para Wali, menjadi simbol dari kembalinya sisi Jamaliyah, atau keindahan Tuhan, dalam dakwah Islam di tanah air. Melalui jejak langkahnya, kita diajarkan bahwa Islam Nusantara bukan hanya tentang hukum-hukum syariat yang kaku, tetapi tentang rasa kasih sayang yang mengayomi, tentang tangan yang selalu terbuka bagi mereka yang terpinggirkan, dan tentang ketegasan prinsip yang dibungkus dengan kelembutan akhlak. Para wali pria mungkin telah membangun menara-menara masjid dan mendirikan kesultanan-kesultanan besar. Namun, Syarifah Khadijahlah yang membangun rahim spiritual yang menjaga agar janin iman di hati masyarakat tetap hangat dan terlindungi dari dinginnya fitnah akhir zaman. Bangil akan selalu diingat sebagai tempat di mana langit menyentuh bumi melalui perantara seorang perempuan yang namanya harum melampaui wangi bunga-bunga surga. Di malam-malam yang sunyi, ketika penduduk Bangil terlelap dalam tidurnya, aura makam Mbah Ratu tetap bekerja sebagai mercusuar bagi para pengembara ruhani. Banyak di antara mereka yang sedang mencari jati diri, mendadak mendapatkan petunjuk-petunjuk melalui mimpi atau melalui lintasan pikiran yang jernih setelah berziarah ke sana. Syarifah Khadijah tetap menjadi ibu yang memandu langkah anak-anak ruhaninya melewati jalan-jalan terjal kehidupan. Karomah beliau yang paling abadi bukanlah kemampuan berjalan di atas air atau menghilang dari pandangan mata, melainkan kemampuan beliau untuk menghidupkan kembali hati yang telah mati oleh kecintaan pada dunia. Ribuan orang yang datang dengan air mata keputusasaan, pulang dengan senyum harapan yang baru. Inilah mukjizat yang terus berlanjut. Sebuah bukti bahwa seorang wali Allah tetap menjalankan tugasnya sebagai pembagi rahmat meskipun raga kasarnya telah menyatu dengan tanah. Pesan penutup yang ditinggalkan oleh sejarah hidup Syarifah Khadijah bagi generasi masa kini adalah tentang martabat dan kedaulatan batin perempuan dalam Islam. Beliau menghancurkan segala stereotip yang menganggap bahwa perempuan hanyalah pelengkap dalam panggung sejarah spiritual. Dengan segala kewibawaannya yang sanggup mendudukan para kiai sepuh dalam ketakziman yang dalam, beliau menunjukkan bahwa ruh tidak mengenal gender. Kedekatan dengan Tuhan adalah hak prerogatif setiap hamba yang mau bersungguh-sungguh dalam mujahadahnya. Di era modern yang seringkali terjebak dalam perdebatan kosong tentang emansipasi, Syarifah Khadijah telah memberikan teladan nyata tentang emansipasi spiritual yang sesungguhnya, sebuah kemerdekaan jiwa, di mana seseorang tidak lagi diperbudak oleh pandangan manusia, melainkan sepenuhnya merdeka di bawah naungan ketauhidan yang murni. Beliau adalah bukti bahwa seorang perempuan bisa menjadi paku bumi yang menjaga sebuah peradaban agar tidak runtuh diterjang badai moral. Kini, saat kisah ini mencapai garis finishnya, kita diajak untuk kembali merenung di depan pintu batin kita masing-masing. Bangil dengan segala hiruk-pikuknya tetap akan memiliki sisi yang sunyi di sudut makam Syarifah Khadijah. Di sana, rahasia-rahasia kewalian tetap tersimpan rapat, hanya diberikan kepada mereka yang datang dengan hati yang hancur dan niat yang lurus. Nama Syarifah Khadijah akan terus diukir dengan tinta emas dalam sanubari umat, bukan hanya sebagai keturunan suci dari garis baginda Nabi, tetapi sebagai sosok yang berhasil memanifestasikan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan nyata. Getaran haibah yang beliau pancarkan akan tetap membuat para pelaku kezaliman gemetar. Sementara bagi para pecinta kebenaran, haibah itu akan menjadi pelukan yang menenangkan. Beliau telah menyelesaikan perjalanan ruhaninya dengan sempurna, meninggalkan jejak cahaya yang akan terus menuntun Nusantara menuju dermaga kedamaian. Sebagai penutup dari epik sejarah spiritual ini, marilah kita menyadari bahwa setiap zikir yang kita lantunkan dan setiap tetes kasih sayang yang kita berikan kepada sesama adalah bagian dari aliran barakah yang dulu juga diperjuangkan oleh Sang Syarifah. Bangil bukan lagi sekadar kota, melainkan sebuah simbol tentang bagaimana sebuah pengabdian yang sunyi bisa mengubah jalannya sejarah. Syarifah Khadijah telah kembali ke hadirat Sang Kekasih, namun cintanya tetap tertinggal di sini, di sela-sela doa para peziarah. Di dalam senyum anak-anak yatim yang beliau asuh, melalui wasiatnya,
dan di dalam keteguhan iman para ulama yang tetap memegang teguh sanad keilmuannya. Kisah wali perempuan yang bikin ulama besar gemetar ini berakhir di sini. Namun karomah dan barakah Syarifah Harijah Bangil, sang ratu para wali, akan terus mengalir abadi menyirami gersangnya hati manusia hingga sang fajar abadi menyingsing di ufuk akhirat. Subhanallah. Namalah benar-benar sebuah tamparan bagi kita semua bahwa di mata Allah, kemuliaan bukan soal gender, tapi soal siapa yang paling bertakwa. Apakah kisah keteguhan dan karomah Syarifah Khadijah ini berhasil mengetuk pintu hati Anda hari ini? Ayo kita tunjukkan rasa cinta kita pada para aulia. Coba absen di kolom komentar. Siapa di sini yang sudah pernah berziarah ke Bangil atau bercita-cita ingin ke sana? Tuliskan dengan lantang. Kami cinta Dzriyat Rasul. Jangan biarkan kisah wanita agung ini tersapu oleh konten yang tidak bermanfaat. Tekan tombol like agar algoritma membawa pesan keberkahan ini kepada jutaan umat lainnya. Share video ini sebagai dakwah digital Anda hari ini. Sampai jumpa di jejak karomah berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.